jadi pengikut Yesus palsu ini. Seperti itu, Bang. Nah, ini yang sedang kita cari. Gimana menurut Abang? Kalau Yesus asli itu jelas pengikutnya Bani Israel. Itu nggak bisa dipungkiri. Mereka nggak makan babi, mereka bersunat, mereka ibadah sabat. Bukankah murid-murid Yesus pada waktu itu kan ada yang bukan dari orang Israel asli, ada orang dari Galilea mereka. Tapi jelas mereka, kalaupun ada orang asing yang menjadi pengikut Yesus, pasti mengikuti Yesus kan. Mendudukkan Yesus sebagai rasul utusan Elohim, bukan Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Begitu. Dan ketika itu juga mereka merasa kehilangan guru ketika guru mereka terangkat ke langit. Ya, guru mereka terangkat, nggak ada lagi guru mereka. Mereka sadar bahwa ada yang ingin menghentikan misi penyelamatan guru mereka. Mereka sadar bahwa ada yang menggunakan nama guru mereka ke seluruh penjuru bumi untuk menyesatkan banyak orang. Gitu. Jadi yang asli pengikutnya sudah pasti Yudaism, Yahudi. Itu. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Yang pertama, ini secara tegas Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya firman itu, dan muridku percaya bahwa Bapa mengutus aku. Artinya murid-muridnya percaya Yesus itu rasul. Gimana? Kan setelah itu kan Yesus kasih ke murid-murid, dan dari tingkatan murid-murid itu murid-murid pada saat itu murid-murid yang melanjutkan, Bang. Iya, muridnya kan dipesan jangan ke bangsa lain. Nah, Mas ada? Abang baca nggak di Matius 28 itu dikatakan apa? Abang tahu? Matius 28 itu tidak termasuk dalam misi pengajaran Yesusnya. Ya, boleh saya buktikan. Abang pegang Matius 24. Abang hanya mau pegang Matius 24 kan? Tunggu dulu, saya buktikan boleh. Saya kasih tahu. Abang hanya mau pegang Matius 24 kan? Itu nanti ya kalau di dalam konsep Kristen itu nanti eskatologis lah, itu nanti masanya. Nah, Matius 28 abang nggak mau pegang gitu gimana? Matius 28 itu adalah makhluk asing yang keluar dari kubur itu kan? Iya dong. Harus Anda akui dulu. Coba dulu. Iya. Ketika Yesus datang kemudian ada yang ragu untuk sujud kepada dia menghormat. Lalu kemudian makhluk ini berkata, tunggu dulu, makhluk ini berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Ini kan yakin ini jangan kalian kemana-mana. Abang, pertama ya. Abang bilang apa? Abang bilang bahwa Yesus datang hanya untuk orang Bani Israel, kemana macam ya. Oh iya, yang asli tapi ya. Yang asli. Yang asli. Ya. Dari situ terus abang jelaskan lagi bahwa Yesus datang melanjutkan kepada murid-muridnya. Ya. Ya kan? Kan murid-muridnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah, itu Anda percaya itu? Anda percaya itu? Salahnya di mana? Salahnya di bahwa Yesus melarang murid-muridnya untuk ke bangsa-bangsa lain. Itu kan dalil. Itu dalil abang. Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan. Itu konteks beda waktu itu. Beda konteks lagi. Coba Anda bantah dalil itu. Matius 2:10 sama Matius 28 itu 10 itu waktu Yesus masih ada, dan Yesus mengutus murid-muridnya kedua-dua untuk pergi memang untuk memberitakan Injil khusus untuk Bani Israel. Bani Israel. Jangan ke bangsa lain kan? Setelah itu ada nggak larangan di situ? Enggak, kita bahas itu dulu. Ada nggak larangan jangan ke bangsa lain? Enggak, kita sebelum pindah. Ada nggak larangan Yesus kepada muridnya jangan ke bangsa lain? Ya itu pada waktu Matius 10 konteksnya gitu memang. Oke. Konteksnya di situ ada nggak Yesus melarang ke bangsa lain? Ada.
Oke, sip. Terus silakan Anda baca Matius 28. Apa yang Anda ingin jual di situ? Gimana? Ini abang yang baca lagi. Oke. Sebelum saya masuk ke situ, 19, yuk. baca ini 19, 20, Oke. 18, 19, 20 lah. Oke. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Jangan bahas Yohanes dulu. Sabar dulu, ini rangkaiannya dengan itu. Aduh, jangan. Kita nggak bisa didoktrin, Ini, Bang. saudara. Kita nggak bisa didoktrin dengan ajaran pengikut Yesus palsu, nggak bisa. Ya, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah, setelah Yesus telah menyampaikan segala firman itu, ada nggak di antara firman itu perintahkan murid-muridnya ke bangsa lain? Ada nggak? Ada nggak? Telah firman mana? Kan Yesus mengatakan segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan. Semua firman telah aku sampaikan. Ada nggak di antara firman yang Yesus telah sampaikan itu memerintahkan kemudian muridnya ke bangsa lain? Ada nggak? Nah, konteksnya Matius 28 ada. Nah, di Matius 28. Oke. Sekarang segala firman yang Bapa berikan kepada Yesus, Yesus telah sampaikan semuanya atau masih ada yang belum disampaikan? Sudah disampaikan. Sudah disampaikan semuanya. Di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya semuanya, ada nggak perintahnya kepada bangsa lain? Ada. Itu Matius 28 itu baca lah. Loh, itu kan perintah di luar yang tadi. Makanya belajar gunakan logika sehat. Gunakan logika sehat. Saya ulang lagi. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Segala firmannya telah Yesus sampaikan. Telah Yesus sampaikan. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Sudah disampaikan. Nah, abang tidak terima. Sudah disampaikan. Nah, setelah Anda mengatakan sudah disampaikan, terus siapa yang menyampaikan firman baru untuk ke bangsa lain? Siapa itu? Ayo. Abang tadi kutip itu abang percaya. Ayo jujurlah padaku. Ayo, jangan ingat. Anda tidak sedang mengajar. Saya seorang Muslim yang paham Bible. Ya, sabar. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Saya tanya nih sama saudara nih, apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Kata saudara, sudah tak ada lagi. Semuanya telah disampaikan. Nah, di antara seluruh firman itu, ada nggak yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak? Atau itu firman baru? Kenapa nggak terima? Itu firman baru kan? Enggak, itu memang firman juga kok. Kenapa nggak terima? Sebelum penyaliban Yesus sudah mengatakan semuanya telah disampaikan, betul? Kan enggak, abang paham nggak sih gini? Abang paham nggak? Setelah penyaliban Yesus silakan. Pakai apa yang Anda ingin pahamkan ke saya? Apa? Paham nggak gini? Ini loh. Kan firman itu setelah penyaliban itu kan Yesus masih hidup di dunia selama 40 hari itu. Apakah Yesus masih ada firman setelah dia mengucapkan segala firman telah aku sampaikan? Itu kan penekuan itu. Hah? Itu kan penekuan untuk murid-murid itu. Iya benar. Setelah Yesus mengucapkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Yesus pada saat bangkit itu meneguhkan iman percaya. Jangan kau bawa-bawa Yesus baru lagi, itu makhluk asing. Yang saya pertanyakan kepada saudara, apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Ayo, biar saudara sadar bahwa yang keluar dari kubur itu Yesus lain. Saya ulang, makanya jawab dengan jujur. Apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan sebelum penyaliban? Dengar ini. Dengar biar jelas ini. Ya. Enggak, abang terima nggak sekarang? Abang terima nggak bahwa Matius itu pas Yesus bangkit itu Yesus nggak katakan itu? Abang percaya nggak? Saya percaya itu ada ucapan dari makhluk asing yang mengaku Yesus. Saya percaya. Loh, kenapa Anda gengsi mengakui itu? Makanya untuk Anda sadar,
Sekarang dengar. ketika Anda ingin sadar dari keterpurukan Anda ini sebagai seorang Kristen, Dengar, Anda jujur. Anda jujur dulu. Apa sebenarnya mencoba untuk tidak Anda menerima jujur itu? dulu. Anda jujur dulu. Mungkin Anda agak berat memang karena ini baru bagi Abang Anda. jujur dulu. Abang jujur dulu. Yesus bangkit nggak itu? Naik ke surga itu Yesus bangkit ya? Percaya? Makhluk itu keluar dari kubur sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Yes. Percaya kan? Bangkit kan? Saya percaya ada yang keluar dari Nah, kubur. Yesus apa masalahnya? Kalau Itu dipercaya. bukan Yesus. Masalahnya itu bukan Yesus. Dan Yesus. Nah, Itu sekarang sama izinkan dengan- saya mengurai. ini- Izinkan ini saya sama membuktikan dengan- bahwa itu bukan dengar, Yesus. Dengar nih bang. Ini sama Jangan dengan- doktrin, sama dengan- jangan Anda doktrin saya untuk mengakui Sama bahwa dengan- itu Yesus. Sabar. Itu bukan Yesus Ini yang dengar, keluar dari kubur. Dengar. Silakan. Ini abang sama Silakan. dengan pada waktu zaman itu, pada waktu orang-orang Romawi yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, sama dengan abang tadi. Ya, terserah. Ya, sama. Sekarang Sama, permasalahannya, sekarang permasalahannya adalah memalsukan gini lah, sama akhirnya memalsukan data yang valid, akhirnya kayak istilahnya menyebarkan dusta itu, sama itu waktu itu zaman. Oke, Anda hanya ingin mendikte saya dengan pola kekristenan. Enggak, Salah. dikte. Anda salah Saya orang. terjadi. Makanya jawab ke saya, jawab. Apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan? Apa? Kaku. Enggak. Percaya kepada Yesus. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ayo. Lalu yang mengatakan akulah Alfa dan Omega itu siapa? Hah? Akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku itu siapa? Akulah Yesus sang bintang timur. Siapa itu? Ayo jujurlah. Gini loh bang. Jujurlah. Gini, Jujur. Oh, Jujur. Ini jujurnya abang mau menyesatkan pikiran abang Hey. itu. Abang tidak terima. Hey. Abang terima kan? Ini Hey. Abang terima kan? Abang Apa terima itu? kan? Yesus bangkit. Terima nggak Yesus bangkit? Saya mengatakan kepada saudara, dengarkan Terima baik-baik. nggak Yesus bangkit? Nggak, sabar dulu. Jangan kemana. Terima nggak? Saya sudah mengatakan saya percaya ada kebangkitan itu, tapi yang bangkit bukan Yesus yang asli. Hai. Kenapa Anda memaksakan saya mengakui kalau itu Yesus asli, sementara Abang bukan tidak Yesus mengakui. asli? Nah, abang sabar. Kalau abang tidak mengakui itu, nah ngapain juga abang paksakan untuk bahwa itu bukan firman Yesus? Loh, karena Yesus sudah menutup pengajarannya, Cak Ayu. Pasti menutup. Yesus Aduh, tidak menutup terima, ajarannya. Segala firman yang Bukan engkau benar. berikan kepadaku. Kenapa Bang. Anda nggak mau mengaku itu? Kenapa Anda tidak mau mengaku? Segala firman yang engkau Bang. berikan kepadaku telah... kenapa merengek terus kayak anak kecil? Abang sama dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada Urusanmu itu. Saya berbicara sesuai dengan fakta historis. Oke? Sekarang Historisnya kenapa mana? Anda Historisnya gengsi? mana? Kenapa, Nggak ada. kenapa Anda tidak mau mengakui? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apakah segala firman yang menjadi jatah Yesus untuk Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel sudah selesai atau masih ada yang lain? Jawab. Apa baca dulu, baca baik-baik dulu dari Saudara, kamu salah lawan. Aku bukan jemaat gereja. Aku ini orang berakal sehat yang belajar Bible. Oke? jemaat gereja kan? Kenapa Anda tidak mau mengakui? Kenapa Anda tidak mau mengakui? Apakah segala firman yang Yesus terima dari Bapaknya sudah Yesus sampaikan seluruhnya atau masih ada yang belum disampaikan? Jawab. Sudah. Di antara firman yang sudah Yesus sampaikan tersebut, ada nggak ucapan Yesus akulah Alfa dan Omega? Jawab. Adalah. Di mana Yesus mengatakan itu? Kan gitu, Akulah Alfa Bapak. dan Omega. Dengar, ya. Hei, jangan kau dikte saya. Kau jawab saya. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada kaumnya akulah Alfa dan Nah, Omega? sekarang saya tanya gini, saya tanya aja. Mending Anda turun, saudara. Daripada kamu dipermalukan, kau malu di depan orang banyak, gitu loh. Apakah ada Iya, Pak. Yesus pernah Nah, abang mengatakan dengar ini. akulah Alfa dan Omega? Apa dengar ini? Saudara, tidak mudah kau melumpuhkan argumentasi saya yang berdasar dengan dalil. Roh kebenaran ada di sini. Tidak bisa kau bantah.
Umat Islam ada pada pihak yang benar. Kalian hanya numpang memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Maafkan saya yang terlalu jujur. Ini harus Anda akui. Siapa suruh menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Kalian tidak bisa menghalangi saya. Saya akan menjelaskan, saya akan membongkar, saya akan mengungkap semuanya. 2000 tahun kalian sembunyi di balik nama Yesus. Waalaikumsalam. Silakan. Bang, ajak debat Edis TV bang. Ajak ke sini. Biar lagi mencret lagi ku buat. Biar gak nyebut. Ajak ke sini biar ku buat lagi mencret, biar ku buat dia menjadikan orang yang mempermalukan Kristen itu sendiri. Dia mengatakan terakhir diskusi samaku, kami Kristen selamat bukan karena penyaliban. Dia meruntuhkan ajaran Kristen sendiri. Kalian tidak malu? Kalian tidak malu? Hah? Baca Bible katanya, baca Bible seluruhnya. Ternyata orang Kristen selamat bukan karena penebusan dosa, melainkan karena ketaatan Yesus kepada iblis menurut Edis. Sekarang kau datang, ya Edis. Mau naik lagi adik ini, silakan. Kau mau diskusi sama aku, jangan kau mendoktrin, jangan kau anggap saya ini jemaat, jangan kau anggap saya ini orang Kristen. Buka kameramu. Ya, Kamu kalau dengarkan saya dulu. Dengarkan dulu saya. Pertama, saya lebih tua dari kamu. Kedua, saya lebih paham Bible daripada kamu. Ketiga, saya bukan orang Kristen. Saya bukan jemaat gereja yang bisa didoktrin, didogma. Saya menggunakan akal di dalam menjelaskan sebuah keadaan. Kerangka berpikir saya itu sudah tertata dengan baik. Oke? Jadi Anda ketika saya mengatakan tema ini pengikut Yesus palsu, Anda harus siap nih. Anda harus siap menerima segala konsekuensi yang ada di lapangan. Maksudnya di dalam forum ini. Saya akan menjelaskan kalian pengikut Yesus palsu. Anda harus telan pil pahit itu. Jangan hanya membantah, tetapi fakta, realita, data kamu tolak. Jangan. Memang sakit, tapi itulah fakta. Bayangkan 2000 tahun kalian kemudian kena tipu. Bayangkan itu. Dengar dulu. Ini Oke, saya sedikit lagi, habis itu kau ngomong. Dengarkan saya. Yesus sebelum terjadi tragedi penyaliban oleh orang-orang yang membencinya, yang ingin membatalkan misi penyelamatan yang dibawa oleh dia dari Tuhannya, yaitu penyaliban. Karena penyaliban ini adalah kerja nyata iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan untuk kaumnya Bani Israel. Jadi salib itu bukan untuk menyelamatkan, tapi salib justru membatalkan misi penyelamatan. Sebelum penyaliban terjadi, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Semua firman yang diterima dari Elohim sudah disampaikan. Tak ada lagi yang lain. Jadi pergilah ke seluruh dunia. Itu penambahan-penambahan dari oknum lain. Akulah Alfa dan Omega. Itu bukan Yesus lagi. Akulah Yesus yang kau niaya. Itu bukan Yesus lagi. Ini pandangan saya. Nanti Anda buktikan kalau saya salah. Kemudian dia mengatakan, akulah Yesus tunas Daud yang datang sebagai bintang timur gilang gemilang. Saya katakan lagi, itu bukan Yesus asli. Yang kalian sembah di gereja-gereja itu bukan Yesus asli. Yang kalian pakai namanya, yang kalian panggil ketika kalian bernubuat mengusir setan, itu bukan Yesus asli. Itu penyampaian saya. Tolong dibantah dengan dalil. Silahkan. Silakan. Nah gini, kan abang tadi bilang sesuai forum, sesuai ini, sesuai dengan doktrin, sesuai dengan dalil. Nah, sesuai dengan pemahaman dan abang lebih paham atau abang lebih tahu lah itulah. Nah, sekarang yang pertama, nah, abang tidak terima, abang hanya mau mencopot-copot sebagian-sebagian dan abang tidak terima semuanya. Satu itu kesalahan abang. Saya bantah. Segala firman yang engkau berikan, segala firman, bukan comot-comot. Segala firman, tinta merah dari A sampai Z, semuanya Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Ada nggak di situ dia mengatakan pergilah ke seluruh bangsa? Nggak ada. Nggak ada. Ayo, bantah lagi. Apa baca keseluruhannya nggak? Nggak baca kan? Segala firman masih ragu.
segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kurang apa lagi? Kan abang terima nggak gitu loh, semua firman itu apa namanya setelah Yesus bangkit itu Yesus bangkit atau tidak, abang terima itu nggak? Tidak, itu bukan Yesus lagi. Apa atas dasar apa gitu loh? Karena membawa firman-firman baru yang Yesus tidak pernah ajarkan. Tidak, maksudnya itu udah berapa? Loh, kan segala firman telah aku sampaikan. Harusnya kalau itu adalah Yesus, baca nomor 20-nya saudara. Baca nomor 20 dari Matius 28 itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kuperintahkan siapa di situ? Nah, sekarang yang kamu lakukan apa hari ini? Kau menyembah Yesus itu perintah siapa? Ada perintah Yesus asli pernah mengajarkan menyembah dirinya di hari Minggu? Ada. Kalau saya kasih gimana? Silakan. Dengan senang hati. Silakan, saya tutup Komal. Saya tutup Komal, saya tutup Yayasan Apologet Islam Indonesia kalau ada. Silakan. Tunjukkan. Itu nanti kita kemana-mana. Abang nggak jawab dulu. Loh. Anda menantang saya kalau ada gimana? Silakan tunjukkan. Ya, jawab dulu ini. Enggak jawab dulu ini baru saya kesana lah. Jawab dulu. Ya. Nah sekarang yang dikatakan di situ bahwa segala firman yang kuperintahkan itu siapa? Yesus yang asli. Di Matius 20 kan? Matius 28 kan? Matius 17 nomor 8. Salah ente. Matius 28 itu kan segala firman kuperintahkan, pergilah dan baptislah dan ajarlah, itu siapa? Perintah siapa? Itu makhluk yang keluar dari kubur, bukan Yesus. Nah, ini tidak terima. Susah kalau tidak terima. Anda sendiri menerima nggak bahwa Yesus sudah menyampaikan segala firman? Saya terima, tapi itu juga firman. Firman. Apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Ini loh abang. Kan Itu nggak mau jawab. Kamu nggak mau jujur deh. Kamu nggak mau jujur. Abang, apa yang ini? Apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan? Firman apa? Nah itu kan mulai pura-pura bingung kan? Kan Yesus mengatakan segala firman, semua firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Muridku telah menerima segala firman itu. Pertanyaan saya, apakah ada Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku kepada muridnya? Adakah firman itu mengatakan itu? Firman yang disebut di ayat yang abang baca itu. Segala firman yang Yesus ucapkan, Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ada nggak Bapa memerintahkan kepada Yesus untuk berkata pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak Bapa firmankan begitu kepada Yesus? Ada nggak? Ada nggak? Dulu ini saya jelaskan biar kita jangan kemana-mana. Saya bertanya, ada nggak? Terlalu banyak lari kemana? Anda yang lari, saya masih di situ. Iya. Oke. Yang abang, ada nggak Bapak mengajarkan kepada Yesus, ajarkanlah kepada muridmu untuk ke seluruh bangsa. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridmu. Ada nggak? Gimana? Aduh, sabar dulu lah, biar kita jelaskan biar jelas ini, biar abang paham dulu biar. Ya, akui dulu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan pergilah ke seluruh bangsa. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Itu perintah untuk pergi. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Pernah nggak Yesus mengajarkan muridnya untuk pergi ke seluruh bangsa? Perintah, ajaran sama, nggak paham nggak? Ajaran sama ini, ajaran itu untuk dilakukan gitu loh. Nah, yang di Matius, yang di Yohanes 10 itu kan segala firman itu udah diajarkan ke murid-murid. Nah kan? Yohanes 17 nomor 8. Nah, segala firman kan? Segala firman yang diajarkan kan? Iya. Nggak terima ini. Dengar dulu. Iya. Itu kan segala firman kan? Yang dari Bapak. Di Matius 28. Nah, segala firman diajarkan dari Bapak ke murid-murid kan. Nah, di Matius itu karena Yesus bangkit dan Yesus tahu bahwa dia hanya beberapa 40 hari kemudian dia akan diangkat ke surga. Nah, ini adalah firman yang diajarkan ini. Yesus suruh mereka untuk pergi. Bukan hanya mereka tapi mereka untuk beritakan. Baca nomor 20-nya, Adik. Baca nomor 20-nya. Baca nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan Kuasa kepadamu. Salah Oke, yang gimana? telah tolong tunjukkan perintah Yesus menyembah dia. Oh. Enggak, aman terima nggak yang itu loh? Yang ini dulu bapak kesalahan lagi. Coba ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Mana perintah Yesus untuk ibadah minggu? Mana perintah Yesus untuk makan babi? Mana perintah Yesus? Mana? Yang menghantarkan orang menjadi Katolik, Protestan atau yang lainnya? Mana? Karena ini loh abang. Ada atau Abang tidak terima ada? nggak perintah? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Abang terima nggak itu perintah itu? Yesus ajarkan itu perintah nggak untuk pergi ajarkan itu? Iya kan tertulis begitu. Ajarlah mereka. Yang enggak gini baru kita lari ke masuk ke ajaran itu sabar dulu ajaran. Nah, Iya. abang kan nggak terima kan? Nggak terima bahwa firman itu sudah selesai di Matius. Sebelum 17. penyaliban firmannya sudah selesai. Nah, terus yang perintah lagi untuk lakukan ajaran yang sudah diajarkan ini perintah untuk lakukan itu di Matius 8 abang terima nggak? Tadi nggak terima, sekarang terima nggak? Oke, dengarkan saya. Ketika ada oknum yang memerintahkan murid Yesus mengajarkan segala sesuatu yang telah Yesus sampaikan, kalau itu Yesus asli, maka murid-murid akan mengajarkan segala firman yang telah Yesus sampaikan. Makanya saya bertanya, ada nggak firman di antaranya mengajarkan muridnya untuk mengajak orang lain menyembah, menuhankan Yesus? Ada nggak? Ada ajaran, kalau ada orang dan bukti-bukti ada, nggak perlu Di itu ma- kata pun. Di mana Yesus mengajarkan muridnya untuk menyembah dirinya seperti yang kalian praktekkan hari ini? Gini, apakah seorang nabi nggak perlu dari Jangan kau ludahin Matius 5:20 itu, 28-20. Nah, Ajarlah coba mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di mana Yesus telah memerintahkan menyembah dirinya seperti yang kalian praktekkan di gereja. Lah penyembahan itu kita sebagai manusia tahu diri bahwa dia itu Tuhan langsung menyembah tanpa dia suruh. Enggak. Inilah yang saya maksud. Itu bukan Nah, Yesus. Ini sekarang saya tanya balik. Allahu Akbar. Ini. Apa itu? Ini loh, seorang figur Figur. gelarnya sudah ada. Ya. Perlu dia perlu berkata bahwa hormati saya baru kita hormati. Yang Matius 5:28 itu Nah, nomor ini secara 20 itu. bukan logikanya biar paham gitu loh. Gak perlu orang ucapkan pun dari prakteknya, dari perkataannya, dari ajarannya, dari mujizat-mujizat yang dilakukan, dari buktinya, dikasihnya itu menunjukkan bahwa dia itu Tuhan dan secara jelas murid-murid mempraktekannya dan menyembah dia. Apakah itu salah? Apakah perlu berkata lagi bahwa Saya tidak perlu bernarasi. Saya cukup membaca ungkapan Yesus. Dengarkan. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Nomor 21-nya. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang telah mengasihi aku. tahu nggak perintah di situ apa? Perintahnya. Apa yang diperintahkan Yesus? Baca Matius 19 perintah Yesus itu. Ini biar Kan perintah Yesus kan. Saya tidak bisa mengada-ngada, saya berdalil. Ini terlalu mengada. Dengar dulu ini. Perintah Yesus kan. Tahu nggak perintah yang di Yohanes tadi itu perintah untuk apa? Lakukan untuk perintah apa? Perintah untuk melakukan ketaatan terhadap perintah Bapa. Nah, perintah apa? Perintah Bapak apa yang diajarkan di Matius 17? Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah Itu di lain. situ kan? Itu yang diperintahkan di situ. Nah, terus kenapa kamu membuat ilah baru bernama Yesus? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa membuat ilah baru? Ayo, jawab. Siapa yang mengajarimu membuat ilah baru bernama Yesus itu siapa? Ayo. Apa percaya Yesus itu bisa menyelamatkan manusia? Justru karena itu dia menyelamatkan manusia, makanya disalib supaya berhenti menyelamatkan manusia. Nah, ilmu Anda itu suruh dosenmu ke sini hadapi saya. Salib itu adalah salib logika itu. abang itu terlalu sempit. Dengarkan, salib itu adalah misi iblis untuk menghentikan Yesus menyelamatkan manusia. Ilmu kamu nggak sampai ke situ kan? Nggak paham kan abang?
Tuh, saya memahamkan kamu Abang nggak sekali paham, lagi. abang nggak paham. Abang Kamu nggak paham. kaget karena kamu Nggak, bukan kaget, saya berhadapan paham. dengan orang. Itu nggak masuk itu. Salib itu bukan untuk menyelamatkan. Salib itu justru untuk menghentikan misi penyelamatan. Tapi Apa tapinya? Tapi diramu oleh Yesus palsu bahwa salib itu menyelamatkan. Yesus palsu lagi. Loh ya dong. Makanya belajar deh, kamu pasti kaget. Saya bilang, Nggak kaget. tanya Itu- dosenmu, itu- suruh nggak gini loh. suruh Nggak kaget, dosenmu, itu adalah dosen hal yang- teologimu hadapi aku gitu loh. Abang, ini dengarin. Itu nggak kaget, itu adalah hal yang sekecil kuku itu loh. Tapi apa Sekarang paham itu? Oke. Sekarang penyaliban itu berasal dari orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Tidak percaya? Tidak percaya. Berarti penyaliban itu adalah hadiah dari orang-orang yang tidak percaya Yesus kan? Penyaliban itu enggak, sekarang saya tanya, penyaliban itu enggak nih, biar jelas. Saya tahu dari raut wajahmu itu kamu ingin menggali ilmu dari Bang Suma. Saya tahu. Hai Yesus. Saya tahu. Ilmu menyesatkan. Saya ini sarjana psikologi pendidikan. Saya tahu wajahmu. Saya tahu wajahmu sedang ingin menguras ilmu dari Bang Zuma. Jangan itu gengsi terlalu untuk sok itu. Justru Itu kamu terlalu sok, harusnya Bang. Abang nggak paham jujur sebenarnya. aja, Bang Zuma saya ingin belajar. Dah selesai. Nah, apa saya belajar dari orang yang comot-comot ayat yang tidak mengerti konteksnya, comot-comot Saya ayat tidak satu, cuma satu, ayat. satu, dan Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Kesimpulannya segala firman itu, dengar. Kesimpulannya segala firman itu Yesus Rasul atau Yesus Tuhan. Awas jidatmu. Awas jidat. Kesimpulan dari seluruh firman yang Yesus sampaikan itu sama dengan manifestasinya adalah Yesus Rasul atau Yesus Tuhan. Awas jidat. segala firman yang kuucapkan itu kan. Segala firman yang Yesus dakwakan kepada muridnya, segalanya, semuanya, dari A sampai Z, itu manifestasinya Yesus Rasul Tuhan atau Yesus Tuhan itu sendiri. Awas Jadi jidatmu. guru memang mengatakan kepada murid-muridnya. Mulai ngaco dia. Mulai. Ini susah nih kalau belajar. Sekali lagi, saya ulang lagi. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya menghantarkan muridnya mengakui Yesus itu Rasul atau Tuhan itu sendiri. Yesus itu Tuhan. Bukan. Masalahnya bukan. Kamu bacakan saya Yohanes 17:8. Sekarang kau kena di sini. Kena kau ini. Kena kau baca. Kena kau di sini. Kena. Oke. Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Nah, bagus. Aku suka Kena kalau kau di sini. konteksnya itu bagus. Kena kau sini, Dek. Biar kau tahu bahwa kau itu bukan pengikut Yesus asli. Haha. Silakan. Masuk judul ayat berapa? 17 Yohanes 17:8. Nah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka benar-benar telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Salahnya di mana? Tadi kau mengatakan bahwa murid percaya bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri. Itu salahmu. Saya nggak ada salahnya. Segala firman yang telah Yesus sampaikan ke muridnya menghantarkan Bani Israel muridnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Tuhan gitu. Gimana? Masih mau? Masih ada perlawanan? Masih ada perlawanan? Konteksnya abang apa itu loh? Konteksnya abang nggak paham ini. Segala firman yang Yesus terima dari Elohim. Abang hanya mau satu ayat itu aja kan? Segala firman loh. Nggak mau beri satu ayat itu aja kan? Dia baca satu ayat Segala itu aja. firman. Segala firman. Ah. Mau apa lagi? Segala firman yang abang, ya gini, sekarang gini, abang mau lihat konteksnya atau abang mau cuma satu ayat itu aja? saya ulang. Segala firman itu ini jawab dulu ini. segala firman itu apakah comot-comot? Jawab dulu kalau nggak jawab Segala ya firman. sudah. Segala Jawab firman dulu itu lah. segala firman itu comot-comot atau gimana? Dengar ini. Sekarang ini. Saya tanya abang mau lihat konteks 17 itu full, kita bahas full, atau mau hanya satu ayat itu aja? Kalau satu ayat aja itu lari dari konteksnya terlalu jauh. Oke. Sebelum kita bahas beberapa ayat dari data ayat 17 itu, mulai dari dia Kita berdoa. semua full aja. Ya nggak apa-apa. Dia berdoa.
Dia mengatakan dirinya, dia hanyalah utusan untuk menjadi hidup kekal harus mengemani dia sebagai utusan. Terserah. Sekarang izinkan saya ingin mengulas, ingin mendapatkan uraian dari saudara ini. Segala firman itu maksudnya apa? Apakah comot ayat kalau segala firman? Itu memang comot ayat tadi. Comot ayat itu bukan perkataan itu perkataan. Segala firman kau katakan comot. Paham nggak apa sih comot itu tadi yang saya ngomong comot itu? Ya, Anda ingin menuduh saya seperti Enggak, Kristen hanya dengan mencomot aku dan Bapak adalah satu. Kalianlah itu yang comot-comot kayak gitu. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapak comot nih Itu kan kamu yang comot. Kamu yang comot data-data begitu. Kau menyebut aku guru dan Itu Tuhan sudah yang direkam, betul. ya. Kita Akulah ini guru sudah dan comot, Tuhan ini comot. dengar. Kamu yang Ini utuh ini. comot. Anak manusia adalah Tuhan untuk hari Sabat. Kamu yang comot. Padahal semua firman itu ketika sampai kepada muridnya menurut Yesus percaya kalau Yesus itu adalah Rasul, bukan Tuhan. Kamu salah karena kau sudah terlanjur Kristen. Enggak gini, sekarang tanya. Abang tadi bilang muridmu itu mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Rasul. Nah, pertanyaan saya, ada nggak pengakuan murid dalam Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan? Tuhan dalam perspektif mereka. Enggak. Ini saya tanya. Iya, Tuhan dalam perspektif mereka, bukan perspektif orang Indonesia. Ada tidak? Apa tuh? Ada tidak? Kalau ada berarti Yesus Ya bohong. sudah ada. Ya sudah. Apa? Nah, sekarang Yesus bohong berarti. Yesus bohong berarti. Yesus bohong berarti. Abang tidak terima kan? Nggak, ini. Yesus Abang bohong terima, berarti. Abang, dengar. Yesus Abang tadi yang bilang bahwa- mengatakan, dengar, Yesus yang berkata, lembutkan hatimu. Yesus yang berkata bahwa segala firman telah aku sampaikan ke muridku, muridku telah menerimanya, muridku percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Bohong tak Yesus itu? Bohong tak Yesus? Kalau muridnya mengaku kalau dirinya adalah Rasul utusan Tuhan, bohong tak Yesus? Jangan kau comot-comot ayat. Ini dengar ini abang comot abang yang comot dari kitab kami. Ini kan Alkitab kami nih. Yesus yang mengatakan. Alkitab kan? Paham dulu. Yesus yang mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan ke muridnya. Setelah muridnya menerima segala firman itu, menurut Yesus muridnya percaya kalau dia Tuhan atau dia utusan Tuhan. Menurut Ya, Yesus. Tuhan lah. Di mana Yesus mengatakan itu? Segala firman yang kau berikan, dengar. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus Tuhan, gitu. Mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan, gitu. Ada Yesus mengatakan. Kamu mau dengar nggak kami ini? Kamu mau dengar nggak ini? Anda lembutkan hati dulu. Apa mau dengar nggak ngomong ini? Lembutkan hatimu dulu. Akui, jangan kau bengkokkan. Kalau sendiri malas debat serius, malas ngomong. Ya turun. Saya nggak bisa memaksa kamu untuk waras. Kalau kamu gila permanen silakan. Dengar dulu makanya ini. Dengarin. Apa itu? Apa tadi? Apa? Kamu kalau mau menyombongkan diri di hadapan Yesus silakan. Saya tidak memaksa Anda untuk keluar dari agama Anda. Saya sedang mencari pengikut Yesus palsu. Anda berjuang mati-matian, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari sana. Camkan itu baik-baik. Maka adalah lebih baik dosen lu suruh ke sini hadapi saya. Jangan ente yang baru belajar. Silakan, semangat malam. Ya, selamat malam saudara belanja ringan. Ya, halo. Muncul lagi. Bang Anda Juma. mau kusiksa? Udah siap kusiksa malam ini? Mari kita saling menyiksa. Oke. Sehat. Selalu sehat. Kalau Bang Juma udah sehat, ya kan, baru ada semangat, ya enggak? Iya. Terus. Kalau sudah nggak sehat, Bang Juma berarti masuk rumah sakit, kan gitu kan? Iya, betul. Oke, mulai apa nih? Pengikut Yesus palsu. Kenapa dengan kepalsuan? Apakah Bang Juma ini udah asli nih, Bang Juma ini? Pengikut Yesus palsu itu ada, mereka banyak, dan mereka di bumi ini menyesatkan banyak orang. Terutama mereka masing-masing menyesatkan keturunan mereka untuk menyembah kepada sosok yang bernama Yesus itu.
Karena Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Sepakat enggak kita di situ? Pengikut Yesus yang palsu atau Yesusnya yang asli dan palsu, yang mana satu? Yang jelas. Kalau Yesusnya palsu, pengikutnya pasti palsu. Itu udah beda karakter itu. Coba lebih jelas lagi lah. Yesus mengatakan ada Kristus palsu kan? Anda akui nggak itu? Iya, tapi ini temanya kan pengikut Yesus. Kita fokus pada pengikut aja, Bu. Iya, pengikut Yesus palsu kan? Pengikutnya. Oke. Iya. Oke. Bagaimana rupanya menurut Bang Juma pengikut Yesus palsu itu seperti apa? Pengikut Yesus palsu itu pasti mencerminkan ajaran rutinitas ritual keagamaan yang tidak sesuai dengan praktik yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Salah satu contoh menyembah Yesus, menuhankan Yesus, beribadah kepada Yesus, menyetarakan Yesus setara dengan Elohim pencipta langit dan bumi. Sebenarnya orang Kristen itu bukanlah satu subjek yang ingin bawa menuhankan Yesus, tapi Yesus sendiri sudah datang memang berbuat dan bertindak laku sebagai Tuhan. Anda salah. Inilah kebetulan Anda membahas Kenapa itu. salah? Dimana Dengarkan salahnya? saya. Saya ada dalil. Aku ada dalil loh. Silakan. Dengar dalilku ya, buka di situ Yohanes 8 ayat 58. Apa katanya? Apa katanya? Ya udah buka. Anda yang bawa. Silakan Anda yang bawa. Jadi gini, kalau nggak mau buka, saya akan ngomong sama Anda biar tahu bahwa Yohanes 8 ayat 8 itu dikatakan sebelum Abraham Nabi Ibrahim itu Yesus sudah ada. Pertanyaan saya, pakai logikamu sekarang. Kalau ada manusia yang sudah ada sebelum Nabi Ibrahim, siapakah gerangan dia? Apakah si Juma? Saya boleh bicara? Sudah terjawab semua. Oke. Udah bingung dia. Oke, lanjut. Amsal 8. Salomo berkata, aku ada sebelum langit digariskan. Jago mana dengan Tuhanmu Yesus? Mau kencing darah kau kan? Mau kencing dulu? Siapa duluan? Siapa duluan Amsal Salomo dengan Ibrahim? Siapa duluan? Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Yesus berkata aku ada sebelum Abraham. Duluan mana langit daripada Abraham? Itu jangan ngarang. Saya buka sekarang. Coba baca Amsal. Sakit hati. Amsal 8 Anda buka silakan. Bentar. Iya. Jangan nangis tapi ya, jangan nangis. Gugur lagi Yesus. Oh Yesus, namamu dijual tapi gugur lagi. Ayo. Amsal 8 ayat berapa, Bang? Anda baca di mana itu ya? Coba baca 22. 20 sampai 22 coba Anda baca. Sakit aku na 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 na. Amsal 8 ayat 20 sampai 22 ya, sesuai dengan baca satu perikop sampai data berapapun Anda boleh baca silakan. Enggak, kita biar satu persatu dulu. Jadi saya baca dari 20 ya sampai 22 ya. Begini. Iya, silakan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Iya. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Apa? Di mana yang menyebutkan dia lahir sebelum ada? Ya, makanya baca terus. Oke. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Menurutmu ini ayat untuk siapa? Loh, kakak kau bilang. Menurutmu ini ayat sama siapa? Lihat perikopnya di atas.
Kenapa lagi menangis? Menurutmu ini siapa? Bukan, ini bukan berarti Salomo yang sudah ada sebelum dunia dibentuk. Tidak Di situ. mungkin juga. Loh, tidak mungkin juga. Mulai biru mukanya, keringat dingin Bukan. dia. Yang mengatakan ini siapa? Tengok dulu huruf-huruf awal dia. Iya, Itu mulai lagi. kepada dirinya. Ya itu terserah Anda lah kalau itu anggapanmu, tidak masalah. Karena substansinya apa? Salomo ada sebelum langit digariskan, sebelum bumi ada, Tidak, bahkan itu sebelum enggak ada benar. cakrawala Itu Anda ada. yang mengklaim. Loh, kenapa Anda menangis? Loh, kalau Yesus tadi dia langsung subjek loh, subjek. Kalau di sini si ini Amsal 8 ini bukan berarti Salomo sebagai subjek di sini. Dia mengatakan ketika ia mempersiapkan langit, aku Loh. ada di sana. Ya. Juma. Baca nomor 27. Pasal yang 22 itu. Coba 27 kau baca. Baca 27. Jangan goyang dulu, jangan oke, goyang. 27. Jangan goyang. Ini Bang Juma, ayat ini merujuk justru kepada Yesus. Berarti Yesus ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Bagaimana? Berarti Yesus ciptaan. Ketika ia menggaris langit pada permukaan air samudera, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kata, tidak ada juga dikatakan diciptakan. Kalimat diciptakan Nomor tidak ada. 20. Kreator. Nomor 20. Di sini tidak ada bahasa kreator loh, bukan Nomor bahasa 20. aslinya. Nomor 20-nya baca. Apa 20? Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah Terus? jalan keadilan. Kenapa? Dengan ayat ini. Kalau Anda melihat Amsal 8 ini, jelas dia mengatakan dia diciptakan. Dua-duanya tegas dikatakan di situ. Coba dua-duanya. Di mana ada kalimat diciptakan, Juma? Dua-duanya. Hebat kali Salomo nggak Dua-duanya tadi diciptakan. udah 2 kali saya baca loh. Nomor 22 Anda tegaskan kembali, Anda mau baca supaya Anda paham. Tuhan telah menciptakan aku sebagai Jedar. permulaan perkataan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Itu untuk Yesus. Tahu nggak bahasa aslinya itu apa? Udah pernah dieksegesa? Udah pernah kau dalami dia frasa-frasa aslinya, bahasa aslinya? Udah paham artinya? Gitu. Jadi jangan gagal paham dulu. Ya udah, gini. Sudah kubilang Anda udah siap aku siksa belum? Gini, Jum. Kalau berarti sekarang Juma konsep berpikirnya mau lebih tua Tuhan Yesus sama Salomo, kira-kira gitu. Siapa lebih tua gitu? Anda yang menuhankan Yesus hanya gara-gara berkata aku ada sebelum Abraham ada. Anda, Salomo mengatakan aku ada ketika langit baru akan digariskan. Manrasa itu matu eka masih. Gimana? Tidak demikian maksud apa yang ditulis dalam Alkitab. Minum dulu. Ada air Minum. di sini di kamar. Oh. Udah, kembali ke temamu. Kau kadang-kadang bikin tema tapi kau bahas langit temamu, kau bahas pula ke perut bumi. Anda tadi yang membahas aku ada Abraham sebelum Abraham Loh, ada. ya tapi aku masih dalam konteks di perjanjian baru, masih dalam konteks Yesus. Supaya Anda itu cakrawala berpikirnya itu berfungsi. Udahlah, nggak usah cerita cakrawala. Aku ya aja lah, temamu langit, kau bahas isi perut bumi. Memang kerjamu seperti itu tiap hari. Konsisten juga tuh sama judul lu. Allahu Akbar, Masya Oke, Allah. kembali ke temamu. Kau sendiri yang bikin Silakan. tema ini. Silakan, Pengikut silakan. Yesus palsu, maksudmu bagaimana? Pengikut Yesus palsu itu adalah dia yang menggantikan kemuliaan Tuhan Elohim dengan menggantikan sosok asing bernama Yesus untuk dituhankan. Pengikut yang palsu kok kenyataannya seperti itu. Itu namanya bukan Iya. pengikut, itu namanya Pengikut dari palsu. Pengikut Yesus palsu adalah mereka yang mendudukkan Yesus untuk menggantikan kemuliaan pencipta langit dan bumi dengan Yesus. Itu pengikut Yesus palsu itu. Karena mereka membuat ilah baru bernama Yesus. Mereka melantik Yesus yang adalah rasul sebagai pengganti Elohim. Jadi apakah menurut Bang Juma kalau memvalidasi seseorang
katakanlah yang kita sebut memiliki satu predikat yang istimewa itu harus selalu melalui suatu declare. Atau kadang-kadang hadir seorang tua yang kelihatan kumuh, tapi dia justru adalah misalnya dewa gitu loh. Bagaimana dengan itu? Saudara, kan jelas Yesus itu pernah hadir di muka bumi kan. Dia jawab adalah dulu pertanyaan saya, Bung, supaya adil. Apa tuh? Anda bertanya? Loh, iya tadi kan sudah bikin saya buat sedikit tadi analoginya, ya kan? Oh, analogi. Kan kami seorang Kristen ini, Bang Jom, tidaklah melulu seakan-akan ingin mempertuhankan, seakan-akan kami mendeklarasikan aturan manusia biasa menjadi Tuhan gitu. Kan kamu menggiringnya seperti itu, bukan juga demikian. Tetapi Yesus kita anggap dan kita pertuhankan karena perbuatannya udah perbuatan Tuhan. Oke, bagus ini. Nah, boleh saya baca satu dalil? Boleh baca, jangankan 1, 1000 dalil pun boleh. Dua aja kalau gitu, satu aja dulu. Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus tentang dirinya. Anda kan cuman semangat menyembah ini ceritanya kan. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, dan pekerjaan itu dan itulah yang aku kerjakan hari ini, dan itulah yang aku kerjakan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus, seluruh mukjizat yang Yesus kerjakan, itu mukjizatnya bersaksi kalau dia rasul, bukan bersaksi kalau dia Tuhan. Sekarang begini, kalau Anda bisa mengatakan ini, yang terakhir kalimatmu ini, coba buat klasifikasi mana perbuatan Tuhan, mana perbuatan rasul. Klasifikasikan dulu. Itu dijelaskan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu dengan pasti yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, yang melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus sebagaimana yang kalian tahu. Cakep toh? Oke, baik. Sekarang saya hantar pemahamanmu, menyempurnakan pemahamanmu kepada bahwa Yesus yang adalah perantara tapi menjadi Tuhan, bagaimana mekanismenya. Ingat ya, tidak satu pun kami orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah perantara, ya. Konon saat dia ada di bumi. Kita jangan bicara konteks hari ini ya. Konon saat dia di bumi 2000 tahun yang lalu. Tak satu pun orang Kristen yang pernah berkata, termasuk bapak-bapak gereja, para pendeta, uskup, bahwa Yesus itu bukan perantara. Lalu yang menjadi kontradiksi dengan pendapatmu itu yang mana? Kami sendiri sejak dulu menganggap Yesus itu ya perantara. Tapi perantara sebagai bentuk wujud manusia yang diutus Tuhan melalui kandungan Maria, lalu kemudian ini menjadi suatu inkarnasi di mana keilahian Yesus kemudian kembali kepada natur yang sebenarnya, yaitu hari ini naik ke surga dan bersemayam menjadi Bapa kembali di surga. Lalu masalahmu di mana sama lu? Masalahmu di mana? Masalahmu Jom dengar ya. Masalahmu lu nggak percaya, ya udah terserah lu aja. Mau mati lu dikubur, mau masuk neraka lu, itu urusan lu aja. Saudara, ada benarnya yang Anda sampaikan itu? Memang benar, bukan ada benarnya, memang benar. Lu aja yang nggak percaya karena otak lu itu keras seperti batu, nggak mau percaya. Lu itu kayak Thomas, tahu nggak? Di dalam Alkitab itu ada Thomas. Kalau nggak dia rabah itu bekas tombak di dalam di tubuh Yesus, dia nggak percaya kalau itu Yesus yang disalib. Sampai Yesus bilang, Thomas, sekian lama engkau bersamaku, tapi kau tetap tidak percaya. Oke, sekarang rabalah bekas dadaku yang ditombak. Lalu dirabahnya. Lalu dia berkata, kalau begitu, betullah firman-Mu yang mengatakan kau adalah yang datang itu. Kaulah Allah, kau juru selamat. Lalu kau harus seperti itu. Ya udah, kalau cuma ingin seperti Thomas, ya nggak apa-apa. Itu anugerah Tuhan. Syukuri aja. Izinkan aku berbicara, membahas si Thomas ini. Sebelum penyaliban, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang, melakukan tanda dahsyat, melakukan mukjizat, melakukan kekuatan-kekuatan. Fungsinya sekiranya mungkin menyesatkan Thomas.
baca dalil Matius 24 nomor 23 24. Jangan dulu panik. Sabar dulu, santai. Jadi Oke, ku baca. tunggu, sabar dulu. Izinkan saya dulu mengurai. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Nah, Semua pasal ini banyak kali nggak selesai sampai pagi nih baca-baca ini. nah, itu Anda harus tahu itu. Saya mengkutui itu semua. Maksud saya, Anda cuma modal substansinya doktrin. loh. Kita di sini bukan kuliah pakai teoritis. Kita kalau membaca-baca satu buku Sekarang- nggak habis-habis. Kita Sekarang substansi aja ini oke, dulu kan substansinya jelas. palsu. Oke. Sekarang begini, Anda membawa data itu. Orang yang mengaku Yesus ini meminta tangannya diraba, kakinya diraba, agar muridnya percaya dia Tuhan atau percaya bahwa dia bukan hantu. Itu dulu. Supaya mereka yang ragu menjadi percaya bahwa itu Yesus. Itulah dia, Yesus yang Bukan hantu. bukan hantu, nggak ada cerita Ya, hantu. pintar. Kadang-kadang ini apa melebar-lebar. Pintar Temamu aja sekali. ini pengikut palsu lari kemana-mana. Kau bahas lagi. Ya, Anda yang lari ke situ. Kenapa? Saya selalu konsisten Anda menganggapnya pada Yesus itu Tuhan. pengikut Yesus palsu. Anda menganggap Yesus Tuhan, murid yang asli menganggap Yesus Rasul. Itu saya katakan Anda di situ. Itu kan tafsiran lo. Di mana ada Itu pengaku- kalimat seperti itu? Yohanes 17:8. Enggak. Yesus sendiri yang mengatakan. Tunggu dulu. Tunggu, kasih aku. Jangan lanjutkan yang salah. Tadi kan kau bilang murid-murid Thomas saja yang ingin tahu bahwa itu Yesus, tapi kalau yang lain taunya itu adalah rasul. Di mana ada kalimat seperti itu? Yohanes 17:8. Kok lari ke Yohanes? Nah, kan pengakuan Yesus, harus pengakuan Yesus. Saya nggak mau pengakuan yang lain. Kita pada konteks waktu Thomas tidak percaya, lalu Yesus bilang, rabalah Inilah tombak ini katanya. Itu di mana? inilah kesalahan saudara. Karena Anda Kenapa jadi menganggap kesalahan? yang keluar yang disalib itu Yesus. Kesalahan Anda itu di situ. Sehingga semua ucapan makhluk yang keluar dari kubur ini Anda anggap itu ucapan Yesus. Itu salahnya. Salahnya Anda di situ. Saya nggak ada mengatakan semua ucapan yang keluar dari kubur sampai kita konteksnya pada Itu saat kan- Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah perkumpulan murid-muridnya yang sedang galau karena Yesus Anda menganggap itu Yesus, kan? Karena Yesus gurunya itu sedang dikubur di dalam persepsi mereka karena memang dikubur kan. Terus mereka berkumpul pada posisi galau karena kehilangan induk lah, seperti anak ayam kehilangan induk. Tapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah mereka, lalu mereka ketakutan karena mereka beranggapan Yesus sudah dikubur kok tiba-tiba ada di sini. Dan akhirnya Yesus bilang, kamu jangan takut, ini saya. Aku kan udah pernah ngomong itu waktu kita sedang bagi-bagi pecah-pecah roti. Aku udah pernah ngomong sama kalian, apakah kalian tidak ingat bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga dan sekarang Anak manusia. aku bangkit. Kenapa kalian Anak takut, manusia, katanya? anak manusia bukan aku. Anak manusia akan bangkit, bukan aku. Anak manusia itu Yesus anak manusia. Bisa Ini kan jadi penyebutan bom-bom, mulut saya loh. bisa jadi Edis, bisa jadi RK yang bangkit. Namanya anak manusia. Nah, oke, kita kembali ke tema. Udah, Nah, supaya kita sehat dulu. nih diskusinya. Tunggu. Kesalahan Kristen itu adalah ketika ada pewarta menceritakan tentang Yesus, dianggapnya semua yang mereka ketuliskan Yesus itu dianggap benar-benar Yesus gitu loh. Itu kesalahan saudara. Oh iya, itu nggak boleh seperti itu. Aku juga sepakat itu. Sedangkan ketika Anda membaca dalil, ada sosok manusia yang keluar dari kubur, Anda harus percaya bahwa Yesus mengatakan setelah itu ada makhluk yang mengaku aku tapi bukan aku. Kan itu. Nah, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ternyata murid-murid Yesus menurut Yesus setelah menerima semua pengajaran Yesus itu rasul bagi muridnya. Adalah utusan, ya kan? Utusan. Ya kan? Utusan. Betul. Tadi kan sudah saya bilang, tidak ada satu orang Kristen yang paham Alkitab, bahkan mulai dari zaman 300 Masehi setelah Yesus naik ke surga sampai detik ini yang menganggap Yesus yang diutus. Yesus diutus ini diutus oleh siapa? Coba tadi kau bilang Yohanes 7
Ya, pasal 1 17. sampai pasal berapa? Pasal 1 ayat berapa tadi? Kau yang sendiri yang bilang tadi soal Yohanes 7 Yohanes 17. Di dalam Yohanes 17, Yesus itu semacam berdoa kepada Bapa di surga. Seperti Nah, itu masih ada seperti Bapa. laporan lah. Tuhan, Anda mengatakan bilang, inkarnasi tadi. Anda mengatakan prosesnya inkarnasi. begitu. Proses Terus kenapa lahirnya masih ada begitu. Bapak? Di Bapak di atas masih ada. Jadi gini, Jom. Ya. Kenapa Tritunggal. Yesus menyebut Tuhan Allah di surga itu sebagai Bapa? Itu memang faktanya demikian. Iya, Bagaimana berarti, kita mau membantah berarti itu? ada Tuhan di atas kan? Kalau dia disebut diutus, berarti ada yang mengutus. Itu Nah, logikanya. itu pintar. Itu pintar. Justru kamu, makanya gue bilang tadi, masalahmu adalah kau manusia keras kepala tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Itu masalahmu. Oke. Yesus itu diutus oleh Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu turun ke bumi melalui suatu proses inkarnasi. Nah, mulai melalui firman Tuhan. pandai. Ini bukan gereja, ini bukan gereja. Loh, Yang mengutus Yesus itu Tuhan. Gereja juga atau akan bukan menyampaikan Tuhan? Alkitab. Ada apa dengan gereja? Gereja itu bangunan dari batu bata. Saya Besi. bertanya, Anda menjawab lain karena Anda itu adalah perwakilan gereja. Saya jarang ke gereja, Bang Jum. Saya Nah, malah jarang ke gereja. Iya, karena Anda tidak sesuai dengan apa yang ada di gereja. Sekarang Yesus diutus oleh siapa? Loh, Itu kan? baca Yohanes 17 itu apa katanya? Ini ya, saya perjelas. Kamu membaca tapi Kenapa nggak enggak? jelas. Saya Kenapa perjelas nih. Anda enggak menjawab? Yesus diutus oleh siapa? Loh, saya tidak mau seperti kamu asal ngomong. Saya harus jelas sesuai dengan apa yang tertulis. Yesus diutus oleh siapa? Mulai Sama bengkok. ayat 2 langsung pulang kaya. Ayat 2 pasal 17 ya. Kepada pemirsa penonton Jumat, tonton ini dengan baik ya. Di dalam ini perikopnya doa Yesus dan untuk murid-muridnya. Jadi ini sebenarnya adalah doa Yesus. Langsung saya langkai ke ayat 2 mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan ya kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah ya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Apa? Ada berapa yang mau dikenal di situ? Ada berapa yang dikenal? Yang dikenal. Untuk memperoleh hidup kekal ada berapa yang harus dikenal di sana? Di sini kan tidak disebutkan soal kuantitasnya, jumlahnya. Iya, Jangan dikarang-karang. Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Ya, Yesus sebagai apa di situ? sebagai yang engkau utus. Bahasanya itu ya. Jangan dipikir. Berarti satu-satunya Tuhan ini mengutus Yesus. Itu tafsiranmu, silakan. Loh, yang kamu baca tadi apa rupanya? Loh, makanya bacaan saya kan tidak seperti kalimatmu, tapi kalau kalimatmu mengartikulasikan seperti Hidup itu, kekal silakan. itu mengenal ada berapa hakikat di situ? Inilah hidup yang kekal itu, garis bawah ya, yang Yaitu. kekal itu ini, udah, Yaitu. yaitu berarti satu. penekanan. Ya, satu. Dulu. Satu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yang kedua? satu-satunya Allah yang benar pula. Jadi banyak Nah. Allah ilah termasuk dewa-dewa lah. Yesus masuk nggak di situ di satu-satunya Tuhan itu? Ya, di sini tidak ada satu tendensi atau pengertian. Anda tadi yang bahwa mengatakan akan- Yesus adalah Apa? Tuhan. Anda yang mengatakan Yesus Tuhan tadi. di dalam Berarti ayat ini tidak ada. berarti Anda bertentangan dengan Yesus. Tadi kan sudah saya bilang sama Juma, sejak dulu, zaman gereja dulu sampai hari ini, semua orang yang mengenal Alkitab mengaku bahwa Yesus itu memang adalah utusan. Utusan Tuhan yang satu-satunya itu kan? Utusan dari surga. Satu-satunya Tuhan yang ada di surga kan yang mengutus Yesus? Utusan dari surga. Jadi Iya. kalau ada utusan Tuhan dari surga, Tuhan yang satu-satunya ini mengutus Yesus kan? bagaimana ya si Juma? Lah, Anda ingin menipu saya, nggak bisa. Kok menipu gimana? Aku nggak
perlu menipu Anda. Satu-satunya Tuhan. Lo Dengar. percaya. Satu-satunya Tuhan itu ada nggak di surga? Ketika Yesus ada di bumi, ada nggak di surga satu-satunya Tuhan itu? Saya ajarkan lu satu sifat keallahan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang imanen, Transenden. sekaligus transenden. Jadi bukan berarti kalau Allah berkata Saudara, begitu, Yesus di dunia lalu di jurus surga Anda kosong. itu, maksudmu? jurus pembodohan Anda itu nggak laku sama saya. Pembodohan. Sekarang di situ ada berapa? Di situ ada berapa yang mau dikenal? Satu-satunya Allah yang benar. Terus yang kedua? Dan mengenal, ingat ada lagi komanya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal? Loh. Kalau Ada kau berapa belum yang tahu, mau berarti dikenal? ada salahmu dengan bahasa Indonesia. Ada berapa yang diperintahkan dikenal di situ untuk kita bisa peroleh hidup kekal? Ada berapa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau sesungguhnya Allah. Mengenal engkau. Hidup yang kekal itu sama Mengenal dengan engkau. ketika kita termasuk Juma. Mengenal ketika engkau. Juma mengenal satu-satunya Allah yang hidup dan Yesus Kristus adalah yang diutus. Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai satu-satunya Yang Tuhan diutus, atau sebagai yang diutus. diutus? Yang Diutus kan? diutus. Berarti Yang Yesus harus diutus. berarti Yesus harus dikenal sebagai yang diutus kan? Yang diutus. Di dalam Terus- konteks Yohanes 17 ini seperti itulah frasanya. Ya. Berarti kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Saya udah bilang tadi, sejak zaman gereja dulu sampai detik ini, semua orang Kristen memahami Yesus itu juru dari surga melalui kandungan Ibu Maria. Tapi itu sama dengan proses inkarnasi. Aku bilang kusiksa kau kan? Siksa kau kan bang? Kusiksa kau kan? Gini loh, perlawanan ini sebenarnya agak sedikit tidak masuk Alkitabiah, tapi saya tetap bertahan. Saudaraku, Oke, di kembali ke situ topikmu. hidup Jom. kekal kembali di sini. Ini benar. Hidup oke. kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus nggak usah, itu sudah jelas, itu satu, nggak mungkin dua. Makanya Yesus tidak boleh masuk di situ. Sekarang Yesusnya untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau dikenal sebagai Tuhan. Yesus itu siapapun tahu dia adalah utusan ke dunia ini untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan untuk juru selamat bagi semua manusia termasuk Juma. Berarti kita harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan kan? Pasti, karena dia harus diutus sebagai korban. Karena Nah, tujuan dia diutus. Dengar dulu. Terus kenapa kau Tuhan kan? Pemahamanmu dan ngerti nih. Kenapa saudara Yesus Tuhan itu kan? diutus. Yesus itu diutus. Bukanlah serta-merta supaya langsung pada saat itu dia langsung dipertuhankan. Bukan. Tapi Terus Yesus itu kenapa diutus. Anda pertuhankan? Dengar dulu. Ada Kan prosesnya. dia diutus untuk dikenal sebagai Ada utusan. proses. Semua ada proses. Dengar dulu. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan? Itu di mana? Yesus diutus. Oke. Di mana? Kau baca di dalam pasal kan tadi yang menghadirkan Yohanes 17 adalah Juma sendiri ya. Sekarang Ya. aku suruh Juma sendiri buka dulu lagi Yohanes 17 ini, tapi ayatnya ayat yang ke-20 sampai 22. Baca sekarang. Anda yang baca. Loh, Biar aku gimana jelaskan. kalau dia nyuruh baca kita baca? Enggak saya juga ini otaknya ini. Anda yang baca, Anda yang baca. Kita itu fair-fair aja lah. Ya Anda baca. Di situ udah Harus jelas cuma kan? boleh dong. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, mengenal Yesus Coba, ya. sebagai RT, sebagai RW, sebagai gubernur, presiden. Anda tidak perlu hidup yang kekal, apalagi mengenalnya sebagai Tuhan. Catat itu. Hidup kekal itu hanya bisa diterima ketika kita mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan doang. Jangan Anda tambah-tambahin. Jadi begini, saya baca satu ayat untuk Mujum. Silakan. Pada ayat yang ke-21 masih di dalam Yohanes 17. Begini katanya. Silakan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam Sama. kita. Berarti Di kita dalam juga kita juga supaya adalah dunia percaya. Ingat ini di bawah ini udah mulai meruncing nih. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ya, kalau terus? kita
kalau kita simak pasal 21 ini dari frasa kalimat ke kalimat, itu ada perpaduan antara Yesus dengan Bapa. Karena bahasa aku pun di situ, di dalam aku itu huruf ejaannya huruf besar, kapital. Nah, sama dengan Bapa, kapital. Jadi Apa yang artinya, Anda ingin di sini jual di situ? sendiri bahasa asli Yunani ini, bahasa Koine ini sebenarnya sudah mensyaratkan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Itu baru dari secara gramatikal. Nomor Dari dua-duanya terminologi Anda dan dari baca. bahasa. Anda lupa Penggalian apa yang Anda bahasa, baca ya. tadi. Anda lupa Bahwa apa yang Anda baca. Ya, ayat 21 aja. 22-nya. Oke, 22-nya begini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Kunya kapital ya, kunya kapital. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bayangin itu. Wah, terus kita menjadi satu. Jadi itu kata ketiga loh. Sama Kata seperti kita. Oke. Kata ketiga. Nomor 23-nya? Nomor 23? Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Coba bayangin, aku di dalam mereka. Karena memang tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia kan. Jadi ini persis ini. Aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu, termasuk si Juma biar tahu. Bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Terus lanjutannya dibaca lagi. Dibaca lagi dong. Dibaca lagi dong. Satu. Dibaca lagi dong. Tidak percaya. Baca lagi dong. Kok dibaca lagi? Oke, Kenapa tidak mau jangan baca? masalah. Silakan. Siapa tahu dari rindu hatimu sama firman ini. Semoga kau dijamah Tuhan malam ini. Jun. Allahu Akbar. Karena kalau sudah bertobat kau Jum, 1000 berlasa-lasa malaikat di surga bertepuk tangan. Kenapa? Domba yang hilang ditemukan kembali. Maka seorang pemilik domba itu akan membuat pesta besar, hajatan besar. Karena dia mendapatkan domba yang hilang yang jatuh ke dalam jurang yang dalam. Apakah masih perlu saya baca? Siapa tahu dari Baca. Jum? Baca. Ayatnya 24 ya Jum. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku. Coba, ku ini kapital semua. Yang telah engkau berikan kepada aku, kapital punya. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya ampun, sebelum dunia dijadikan, sudah dikasih dia. Aduh, udah selesai. Gak ada bicarakan lagi. 24-nya dong. 24-nya dong. Udahlah, itu 24 yang ku baca. Murid-muridnya bersatu dengan Yesus juga. Pokoknya Jum, udah jelas ya, yang paling terakhir itu 24-nya, aku baru baca loh, aku merinding. 24 kamu baca, jangan lebay. Ya, dengar ya. Mau ada pun ayat berikutnya 20 ayat 24. karena ini firman Tuhan. 24 kamu baca. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Tuhan. Oke, lanjut. 24-nya dong. Jangan lebay. Saya bukan Kristen yang lebay. 24 kamu baca. Masalahmu Jum cuma satu, you tidak percaya. Kamu yang tidak percaya. Aku percaya Yesus utusan, makanya dia bukan Tuhan. Saya lanjut ayat 25 ya, karena 24 kamu baca. 24 kamu baca. Ya itu tadi, ya 24 kau dalami. Aku mau supaya. Pengen mendengar lagi. Oke, baik. Iya, silakan. Ayat 24, Perbaiki katamu. semoga pemirsa juga mendengar Ya, ini. silakan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Percayalah kau Jum, bertobat baptis.
berarti mereka ini satu dengan Yesus nggak? Siapa? Mereka, muridnya satu dengan Yesus. Iya, satu. Yesus ada di dalam mereka, mereka ada dalam Yesus. Iya, satu. Berarti Yesus, mereka Sama juga Tuhan. seperti Bapa dengan Yesus satu. Berarti mereka juga Tuhan. Kalau Jedar. sama dengan Juma bukan berarti kau jadi Jedar, bukan berarti aku Juma. Jangan bangun analogi. Jedar, kena kau, kena kau. Ternyata muridnya juga satu dengan Bapa, muridnya satu dengan Yesus, supaya aku ada di dalam mereka dan mereka ada di dalam aku. Wow, keren. Ternyata murid Yesus juga Tuhan toh. Ternyata Yesus dengan muridnya ini satu toh. Pantasan Yesus mengatakan, sama seperti aku, mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku. Oh, ternyata yang berasal dari dunia ini bukan dari dunia ini, bukan cuma Yesus doang. Ternyata murid-murid juga bukan dari dunia ini. Dan Yesus dengan jelas mengatakan, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus adalah manusia yang diberi kemuliaan, bukan Tuhan yang diberikan kemuliaan. Halilintar. Otakmu itu gimana? Otakmu itu mikir. Otakmu kau taruh di mana otak kau? Yesus itu Yohanes 17 itu. Yohanes 17 itu Yesus sedang berdoa, bukan? Iya kan? Yesus sedang berdoa. Seorang hamba berdoa kepada Tuhannya, kamu malah gila menyembah hamba yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Ada hamba yang sedang berdoa kepada Tuhannya, kau tuhankan. Bagaimana kau bisa dikatakan waras? Kau tahu Yohanes 17 itu dari nomor 1 sampai nomor 26. Dari ayat 1 sampai 26. Yesus sedang berdoa kepada Tuhannya, malah kau tuhankan orang yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Otakmu di mana kira-kira nih? Ini otak di mana ini? Otakmu di mana? Inilah yang saya katakan pengikut Yesus palsu. Kenapa? Yesus asli ketika berdoa kepada Tuhannya, pengikut Yesus palsu justru menuhankan Yesus yang sedang berdoa. Hanya orang gila yang mau menuhankan makhluk yang berdoa kepada Tuhan. Hanya orang gila. Hanya orang sinting yang menyembah makhluk yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Ya Bapa, ya Bapa. Diawali dengan ucapan beliau, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Ya Bapa, permuliakanlah anakmu. Datang si saudara belanja ringan ini, ngintip-ngintip Yesus sedang berdoa. Ya. Oh, dia sedang berdoa kepada Tuhan. Oh, ya. Komandan, boleh tidak saya menuhankan abang nih? Kenapa bisa? Tadi abang berdoa, dipermuliakanlah namamu, wahai Bapa, sebagaimana pemuliaan yang ada padaku sebelum dunia dijadikan. Itu gimana? Boleh nggak aku izin? Boleh nggak aku menuhankan abang? Kan gitu. Anda itu sedeng, Anda itu gila, Anda itu lagi nggak waras, Anda sinting. Anda menuhankan manusia yang sedang berdoa. Anda tahu nggak di data nomor satunya itu? Yesus menengadahkan. Dalam nama Yesus segera kau bertobat. Yesus menengadahkan tangannya ke langit. Itu ngapain? Kutanya dulu. Ngapain Yesus mengadahkan tangannya ke langit? Ngapain? Ayo. Ngapain? Dari tadi Anda, aku merinding. Bagaimana nggak merinding? Kau gila, otakmu nggak berfungsi. Orang sedang berdoa kepada Tuhannya, kau bilang Tuhan. Nomor satunya, kenapa kau langsung? Aku mulai dari nomor 2 ya. Aku tahu kau menyembunyikan nomor 1. Karena nomor satunya itu Yesus kemudian menengadahkan tangannya ke langit lalu berkata, ya Bapa. Ya Bapa, tibalah saatnya supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Ya Bapa, seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Bapa, permuliakanlah anakmu. Datang si gila, orang lagi berdoa. Orang lagi husuk berdoa kepada Tuhannya, dituhankan.
Masolang generasi hancur. Halo saudara, selamat malam juga saudara Iron. Dari mana? Katolik, Protestan? Intinya Kristen. Iya. Oke. Bagaimana itu bang? Orang lagi berdoa kepada Tuhannya kok malah dituhankan? Masolang generasi. Begini abang. Lanjut. Abang tema di sini kan pengikut Yesus palsu itu tertuju pada siapa ya? Minta maaf banyak. Iya. Pengikut Yesus palsu sudah pasti mereka yang melanggar ajaran Yesus yang asli. Itu udah pasti. Yo, mereka itu yang jelasnya siapa? Yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus, itulah pengikut Yesus palsu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Terus yang pengikut Yesus aslinya di mana? Itu adalah Bani Israel, mereka sudah nggak ada lagi. Mereka udah meninggal dunia, semua murid-murid Yesus sudah tak ada lagi. Sekarang yang ada hanya pengikut yang palsu doang. Menurut abang begitu. Menurut Bible begitu bang. Bible pasal berapa ayat berapa ya bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor 4 nomor 5. Coba abang baca. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Ini ucapan Yesus kepada muridnya orang Yahudi. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada Mesias palsu datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Nah, kita deteksi Mesias palsu itu muridnya, dari buahnya kita lihat. Seperti Anda misalnya menyembah Yesus itu ajaran siapa? Menyembah Yesus itu ajaran siapa bang? Itu ajaran langsung dari Yesus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Kalau tidak salah, tapi hanya di sini saya tidak ada Alkitabnya, Bang. Tidak salah di Matius 18 ayat 16 kah? Matius 16 ayat 18, tidak salah. Matius 28 nomor 19. Bukan. Kalau Matius 18 itu tidak bicara perintah untuk penyembahan. Matius 16 juga demikian. Tidak ada Yesus pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Ada Yesus omong langsung di Rasul Petrus, rasul pertama dalam ajaran Kristen. Apa katanya? Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Iya, bukan untuk menyembah dirinya. Jemaat yang didirikan Yesus menyembah Elohim, bukan menyembah Yesus. Itulah bukti pengikut Yesus palsu menjadikan Yesus sebagai sembahan. Itu pengikut palsu itu. Jadi, pengikut Yesus asli menyembah kepada Elohim. Anda menyembah Yesus palsu berarti. Kalau Anda mengatakan diri Anda menyembah Yesus dan mengatakan pengikut Yesus, berarti Anda pengikut palsu. Karena pengikut Yesus yang asli menyembah Elohim, bukan menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu kalau menurut saya ajarannya Bang. Gimana? Kalau menurut saya ajaran, kenapa jadi orang Kristen dia menyembah Yesus? Karena kata Yesus sendiri, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Nah, itu tahu. Terus kenapa jadi Kristen kalau gitu? Karena kita pengikut Kristus. Nah, kalau pengikut Kristus kan menyembahnya kepada Elohim, bukan menyembah kepada Kristus. Tapi kalau tanpa Yesus kita tidak akan mengenal Elohim. Iya, silakan melalui Yesus, tapi jangan disembah. Harus jadi teladan. Yesus tuh harus jadi teladan untuk kita mengenal kalau Elohim. Yesus jadi teladan, Yesus meneladankan menyembahnya kepada Elohim, bukan menyembah kepada dirinya. Ya memang betul. Jadi apa yang semenjak dia jadi manusia di dunia, apa yang dilakukan di dunia itu orang Kristen sekarang ikuti. Oke, Yesus makan babi enggak?
Yesus makan babi. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab kalau Yesus makan babi. Yesus tidak makan babi. Yesus ibadah minggu enggak? Yesus ibadah minggu. Itu saya kurang tahu sampai di situ. Tapi Nah, enggak ada. Kristus. Yesus Kalau di Kristen sini enggak? saya ada Alkitab, saya boleh cari dalam Alkitab. Tapi sayang Yesus tidak ada Kristen Alkitab. enggak? Yesus Kristen enggak dia? Ya otomatis Yesus Kristen karena dia dirikan apa yang dia serahkan, yang dia Kok bicara otomatis kayak motor metik? yang dia bicara sama Rasul Petrus, Rasul pertama menurut ajaran Kristen kan di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Arti jemaat kan berarti kumpulan atau komunitas orang Kristen. Kumpulan orang-orang Yahudi, bukan kumpulan orang-orang Kristen. Kristen, abang coba cari apa nih? Coba Abang Anda cari lihat. arti jemaat. Paulus sendiri mengatakan di Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama di atas batu karang yang didirikan oleh Petrus orang-orang bersunat kan? Orang-orang bersunat. Buktinya ya Petrus pun tidak disunat. Kata siapa Petrus tidak disunat? Nah, kalau Petrus disunat ditulis di mana? Kalau Petrus ini Kepas maksud Anda, orang-orang Bani Israel itu usia 8 hari mereka sunat semua. Meskipun Kalau tidak menurut dituliskan, aja- itu sudah tradisi nenek moyang mereka. Kalau si Kepas yang Anda maksud yang mendirikan kemudian jemaat di atas batu karang, ya pasti orang Yahudi sunat semua, nggak bisa tidak. Itu sudah tradisi mereka. Kalau menurut ajaran kami abang, yang disunat tuh hanya untuk keturunan Abraham. Nah itu dia jemaat yang dan dibangun. bangsanya. Jemaat yang mula-mula didirikan Petrus adalah jemaat orang-orang bersunat. Di sana kata Yesus tidak untuk orang-orang bersunat. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tidak ada. orang yang Tidak ada yang orang bersunat. yang saudara, orang yang tidak bersunat najis, haram hukumnya masuk di rumah tempat ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh, haram. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Itu dalil. Marah Elohim, marah sekali Elohim kalau menajiskan tempat ibadahnya dengan memasukkan manusia najis, yaitu mereka yang tidak bersunat ke rumah ibadahnya. Nggak boleh. Jangankan masuk ke rumah ibadah, Yesaya 50 nomor 2, haram hukumnya orang yang tidak bersunat itu masuk ke kota Yerusalem, apalagi masuk ke rumah ibadah mereka. Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat orang-orang yang bersunat, yang mandi tahir, yang mandi junub, yang melepaskan sepatu sendal ketika masuk ke rumah ibadah, dan mereka bukan pemakan babi. Begini abang. Kalau yang macam kebersunat tuh tadi saya sudah bilang itu hanya khusus untuk Yesaya 52 nomor 1. Gimana? Itu hanya terkhusus untuk bangsa Abraham dan keturunannya. Iya, itu dia makanya aku bilang. Itu dia makanya aku bilang jemaat mula-mula yang didirikan kemudian oleh Petrus itu adalah jemaat orang-orang bersunat. Tidak mungkin orang Yahudi satu rumah ibadah dengan orang Yunani Roma, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi begini abang, kalau seandainya kalau Abraham tuh dia manusia pertama, mungkin otomatis manusia di dunia yang pengikut Tuhan tuh dia semua tuh disunat. Tapi karena Abraham tuh sudah beberapa keturunan baru sampai di Abraham. Kalau seandainya dari manusia pertama semua disunat. Yesaya 52 nomor 1 yang saya maksud. Abang tenang dulu. Kota Yerusalem itu tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat. Apalagi rumah ibadahnya. Yesaya 4:49 haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadah Yahudi, nggak boleh. Jadi jemaat yang didirikan oleh Petrus si Kepas ini adalah jemaat orang-orang yang bersunat dan tidak makan babi dan ibadahnya hari Sabtu, bukan hari Minggu. Beda. Abang tenang, saya bicara dulu.
Karena buat perjanjian dengan Allah tuh itu Abraham untuk sunat tuh itu perjanjian Abraham dengan Allah. Kalau seandainya Allah dia buat perjanjian dengan Adam, mungkin seluruh manusia di dunia disunat. Tapi itu pun jadi pertanyaan juga. Kalau Allah ciptakan anggota tubuh seseorang hanya untuk dipotong, dia kan maha tahu buat apa diciptakan hanya untuk dipotong dan dibuang. Itu abang coba jawab. Apa? Apa nih seandainya saja itu Abraham tentang sunat itu perjanjian Allah dengan Abraham. Tapi kalau seandainya perjanjian Allah dengan manusia itu manusia pertama atau Adam, itu menurut ini pertanyaannya macam ini. Kalau Tuhan ciptakan anggota tubuh manusia untuk hanya mau dipotong dan dibuang, dia kan maha tahu. Kenapa dia tidak diciptakan saja? Kenapa dia tidak dia ciptakan langsung gundul? Kenapa harus manusia potong kau buang? Kenapa diciptakan hanya untuk mau dipotong dan buang? Tanya Tuhan, karena itu perintahnya. Tanya Tuhan, itu menyangkut logika. Abang sesuatu, ketika abang anggap tidak bermanfaat buat apa? Ada tidak Tuhan memerintahkan bersunat kulub? Ada enggak? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Kalau macam ke dalam Alkitab yang bicara tentang sunat itu adalah perjanjian, hanya ada di perjanjian Allah dengan Abraham. Ada kan? Nah, kenapa Anda nggak tanya Tuhan? Tuhan, kenapa kau perintahkan potong? Kenapa nggak kau ciptakan dalam keadaan botak? Nah itu. Kenapa nggak tanya Tuhan langsung? Sekarang itu dia berlaku bagi bangsa Yahudi. Kalau ada yang merasa sebagai hamba Tuhan, ketika Tuhannya memerintahkan potong bibir, apakah potong bibir hamba Tuhan ini? Kalau terkhusus untuk dia buat perjanjian tersendiri. Ya, berarti kalau ada perintahnya potong bibir kan? Itu kepada siapa dia diperintah? Iya, kalau Tuhan memerintahkan potong bibir kan? Itu kan untuk individu, tidak jangan semua. Pegang bibirnya, bukan disuruh potong bibirmu, nggak usah. Nggak usah itu kan bibirnya, individu. kan? Iya, maksudku hamba Tuhan ketika diperintah, maka apapun perintah Tuhan itu akan hamba lakukan, betul? Betul, tapi itu individu bukan film. Iya, saya ngerti. Kalau Tuhan memerintahkan si hamba potong bibir nggak sih? Potong bibir. Kalau ada hamba yang tidak potong bibir, berarti hamba ini membangkang, betul? Tergantung pada siapa dia diperintahkan. Iya, sudah ada perintah potong bibir, tapi hamba ini tidak potong bibir, berarti hamba ini tidak taat, betul? Kalau perintahnya untuk saya dan keturunan saya pasti diikuti. Tapi kalau perintah untuk saya dan keturunan saya diikuti kan tidak adil. Yesus berkata, aku mengenal muridku mengenal pengikut aku, mereka mengikuti aku. Aku sunat pengikutku. Di situ tidak bilang pengikut. Yesus dia disunat karena dia juga termasuk dari keturunan Abraham. Ya itu dia, makanya dia hanya untuk Bani Israel. Anda yang tidak mau ikut aturan pekerjaan Yesus, jangan ngaku-ngaku dong. Itulah makanya kita bahas Yesus ini memiliki pengikut palsu yang mengatasnamakan Yesus, tapi ternyata mereka nggak mengikuti Yesus. Alasannya, aku kan bukan Yahudi. Tapi orang bukan Yahudi bisa potong kulub kok. Kami umat Islam bukan Yahudi, potong kulub kok. Anda yang mengaku pengikut Yesus potong kulub. Anda cuma potong kumis pun tak ada, apalagi potong kulub. Gimana mau disebut pengikut? Inilah yang disebut pengikut Yesus palsu. Terus kalau abang dikatakan dan pengikut Yesus palsu, abang harus tunjukkan siapa pengikut Yesus yang sebenarnya. Yang mengikuti Yesus, Yohanes 10:27, aku mengenal muridku mengenal aku. Aku mengenal pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Di saat aku sunat, maka pengikutku yang asli sunat atau tidak sunat? Di mana Tuhan Yesus dan pengikutnya harus disunat?
Mengikuti aku. Aku sunat, muridku mengikuti teladannya, ajarannya, bukan apa nih? Sunat. Teladanku sunat. Maka muridku Apa bagaimana apa sunat jadi teladan? Bagaimana Anda bisa satu kawanan dengan dombanya Yesus kalau Anda tidak sunat? Sekarang saya tanya abang, apa artinya sunat jadi teladan? Yesaya 52 nomor 1, di Yerusalem baru tidak boleh masuk orang-orang yang tidak bersunat ke dalamnya. Bagaimana Anda mau ikut di kawanan domba? Bagaimana Anda mau ikut di kawanan domba yang digembalakan Yesus sementara Anda berkulub? Pengikutnya Yesus semuanya tidak berkulub. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, masuk di tengah-tengah kawanan domba yang digembalakan Yesus, tapi Anda tidak bersunat, berarti Anda adalah serigala yang nyamar domba. Serigala bersunat gak? Serigala bersunat gak? Kata siapa? Kata Katanya, Yesus. Kata siapa? Yesus yang mengatakan Yesus itu. bilang apa? Yesus mengatakan bahwa pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tapi mereka tidak disunat sesuai dengan kehendak Bapa. Maka aku mengatakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jedor. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sekarang abang umum bilang mereka semua adalah pengikut kejahatan. Itu makanya itu juga kita harus kasih jelas. Kejahatan yang Anda lakukan adalah mengaku-ngaku pengikut Yesus, tapi perilaku hidup Anda dalam beragama sama sekali tidak mencerminkan sebagai pengikut Yesus. Yang tidak mencerminkannya dari mana? Yesus Apakah minum hanya dari tua. sunat itu? Yesus minum tua. Itu tertuju pada kaum siapa? Yesus minum topi miring nggak? Cap tikus? Ya abang Vodka? apa nih? Saya tanya. Malam Natal itu kalian tuh apa nih? mabuk-mabukan minum itu semua. Yesus pernah melakukan itu gak? Ini sekarang saya tanya nih. Itu abang punya pertanyaan tuh tertuju pada siapa? Kaum Kristen atau siapa? Kepada pengikut Kristus palsu. Sekarang saya tanya, apakah di kaum di agama abang tidak ada yang minum mabuk? Loh, saya bukan pengikut Yesus, Bang. Kan apa nih? Kalau Saya bukan pengikut. termasuk dalam Saya bukan pengikut Yesus. Kita sedang membahas ini pengikut Yesus palsu. Pengikut Yesus palsu itu tidak mencerminkan kan di sini ajaran abang Yesus. pengikut Yesus palsu tuh. Iya, buktinya Anda Kan makan di sini babi. Yesus makan babi nggak? Yesus makan babi nggak? Anda makan babi. Yesus makan babi nggak? Di dalam Alkitab tidak tertulis kalau Yesus makan babi, tapi di dalam Alkitab dia tertulis kalau yang haram tuh yang dikeluarkan dari bibir atau perkataan manusia. Maksudnya boleh masuk makan apa saja? Boleh, yang dikeluarkan dari manusia tuh haram. Termasuk Yang minum kasih kencing. masuk tuh tidak ada depo. Termasuk minum kencing onta boleh? Apakah itu diajarkan oleh agama abang? Kenapa? Atau saya? Kenapa? Tadi katanya segala sesuatu yang masuk tidak najis. Berarti kencing onta boleh? Kalau kencing unta kan keluar dari tubuh unta, itu kotoran unta. Itu siapa bilang itu Katanya dalilnya itu kan kotoran unta. Iya, yang lebih kotor lagi babi daripada kencing onta. Yang manusia makan, yang orang Kristen makan tuh daging babi, bukan kotoran babi. Ya, sekarang mana dalilnya di dalam Bible haram kencing onta? Ada? Yang ada haram babi. Tidak ada? Ya, terus kenapa Anda makan babi, kencing onta Anda nggak minum? Itu kan kotorannya. Tapi kan dalilnya Apakah katanya abang bisa makan segala tai? sesuatu yang masuk ke mulut boleh kan dalam Kristen? Ya, itu yang masuk ke mulut ya makanan manusia. Apa manusia bisa makan, bukan yang tidak bisa makan. Contohnya, apakah batu abang bisa makan? Bukan, saya nggak katakan batu, saya katakan kencing onta.
Kencing unta tuh itu manusia tidak bisa minum karena itu kotoran hewan. Kata siapa? Mana dalilnya? Kata siapa? Mana dalilnya? Kata siapa orang manusia minum unta? Itu dalilnya di dalam kitabmu. Segala sesuatu yang halal bagiku, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Berarti boleh minum kencing unta di agamamu. Halal itu yang bisa dimakan. Ya, mana haramnya? Apakah lumpur abang minum? Saya tidak bahas lumpur, saya bahas kencing unta. Itu tuh barang yang kalau tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum, ya tidak bisa. Lah, itu babi kan tidak boleh dimakan karena itu haram dalilnya. Yang manusia makan tuh ingat ini otak. Yang manusia makan tuh dagingnya, bukan tainya, bukan minum kencingnya. Loh, segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu tidak ada yang menajiskan bagi orang Kristen. Tai kambing pun bisa. Sekarang saya tanya abang. Tai orang pun bisa. Ini daging. Itu tidak ada dalilnya najis. Sekarang saya tanya abang, kalau kambing abang makan tainya atau dagingnya? Tidak makan kambing, apalagi tidak makan kambing kalau tidak disembelih dengan nama Tuhan. Apalagi tainya. Sedangkan dalil mau disembelih dengan nama Tuhan atau dalil di agama saudara yang melegalkan itu, segala sesuatu yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, termasuk tai orang. Ya, yang masuk di mulut tuh artinya makanan manusia. Ya, apapun yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak najis. Bukan tai hewan atau kencing hewan. Apapun yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak najis. Yang masuk dalam mulut tuh kecuali makanan manusia, abang. Kalau selain makanan apapun, manusia, segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Apapun itu dalil. Ya. Oke, itu berarti itu saya ikut. Anggap saja itu abang benar. Oh, ya, Saya pasti boleh benar. bertanya, aku tidak. Pasti benar. Nggak mungkin tidak, karena itu dalil. Nah, di sini saya boleh bertanya, aku tidak. Boleh, silakan. Di dalam ajaran abang, apakah ada dari semua nabi itu, apakah ada nabi yang tidak berdosa? Apakah ada nabi yang tidak berdosa? Nabi yang berdosa? Mana ada nabi berdosa? Cuma di Bible dosa nabi diceritakan berdosa. Semua nabi di abangku, di dalam abangku agama semua nabi tidak ada dosa. Iya. Kenapa dia ditunjuk nabi kalau dia pendosa? Kan banyak orang, Tuhan itu menunjuk nabi orang-orang yang sudah khusus. Macam ini. Yang sudah. Itu berarti kalau kawin anak di bawah umur itu termasuk dosa atau tidak? Kawin anak kalau anaknya sendiri ya dosa lah pasti. Nah, anak di bawah umur itu termasuk dosa atau tidak? Kalau saya melihat di dalam Bilangan 31 nomor 17, 18, 19, 21, di situ perintahkan mengambil. Ini dalam abang buku kitab. Tadi kan kita bahas tunggu dulu. Tidak, saya tidak mau. Tunggu dulu. Sekarang kita bahas tentang abang buku kitab. Di dalam kitab saya itu membatasi kemudian sahnya pernikahan ketika wanita itu sudah balik. Itu jelas itu. Sedangkan di Bilangan 31 boleh mengambil wanita yang baru lahir 1 hari. Ini sekarang kita bahas tentang abang buku kitab dulu. Enggak ada dalam kitab saya seperti itu. Tidak ada, Anda tidak bisa menjadikan sebagai sandaran dosa orang menikahi anak-anak di bawah usia, di bawah umur. Di bawah umur itu yang menentukan siapa? Yang menentukan di bawah umur. Karena masa para nabi itu mereka menikah ada yang usia 3 tahun. Seperti Ishak menikahi Ribka. Ini saya bertanya tentang abang buku kitab. Abang jangan bahas tentang dalam satu kitab dulu. Tadi tidak ada di dalam kitab saya menikah di bawah umur itu nggak ada. Yang ada di dalam kitab saudara mengambil wanita yang baru usia 1 hari. Nggak ada dalam kitab saya. Yang ada di kitab saudara. Tadi abang bilang kawin anak di bawah umur itu bukan dosa. Terus kalau menyusui wanita menyusui pria dewasa itu termasuk dosa atau tidak?
Kalau menyusui pria dewasa, maksudnya nyusu bukan pada istrinya, ya dosa. Dan itu bukan bukan apa nih wanita dewasa menyusui laki-laki yang sudah dewasa. Di Islam dan itu, di Islam enggak dosa kalau bukan istri. Enggak ada itu di Islam, enggak ada. Oh, berarti abang suri tauladan nih dia berdosa. Kenapa bisa? Kenapa bisa berdosa? Hanya itu sabar. Hanya saya di sini tidak ada data, jadi setengah mati. Mungkin maksud Anda menyusu kepada wanita dewasa barangkali. Minum susu wanita dewasa barangkali maksudnya. Ada seorang dewasa yang menyusu kepada wanita dewasa yang bukan istri, mungkin begitu. Nah, sama seperti Anda. Anda biasa minum susu? Biasa minum susu? Sejak bayi, saya masih bayi. Setelah dewasa Anda masih minum susu? Saya tidak minum susu. Seperti susu sapi misalnya, susu beruang. Tidak pernah saya minum hanya kopi hitam. Seperti ini abang lihat, masih susu bisa kambing. minum ini. Oke. Nah, kalau ada orang dewasa minum susu sapi, apakah mereka langsung netek di sapi? Apakah mereka langsung netek di sapi? Itu kan diproses dulu. Pintar. Kalau zaman itu apakah ada pabrik yang bisa diproses? Begitulah maksud hadits itu. Susu dari wanita dewasa ini disimpan di sebuah wadah, baru disajikan kepada anak yang dijadikan sebagai mahram tadi, anak angkatnya. Bukan Anda artikan dia langsung netek kemana? Ke mulutnya, ke putingnya orang dewasa itu. Di Islam nggak boleh. Jangankan menyusu kepada wanita dewasa yang bukan mahram kita. La taqrabuz zina, untuk mendekati wanita yang bukan mahram saja, istri saja, itu haram hukumnya di Islam. Apalagi sampai netek. Jadi menyusu yang dimaksud di situ sama seperti ketika orang minum susu sapi, bukan berarti dia langsung ke puting sapi. Anda aja yang campur memikirkan itu. Terima kasih atas jawabannya. Saya bertanya lagi. Ya, silakan. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya mau bertanya lagi. Ini nih saya juga hanya dengar ya. Apakah abang tahu itu ajaran dari mana? Saya pun tidak tahu jelas ya sebenarnya ajarannya dari mana. Yang kalau ketemu orang Yahudi dan orang Nasrani, perangilah mereka dan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran dari mana ya? Itu ajaran dari Nabiku pada saat perang. Kalau orang pada saat perang, berarti sabar. Berarti abang pun Nabi ajar abang di orang untuk bermusuhan dengan orang yang tidak seiman. Bukan bermusuhan, itu pada saat perang. Bedakan bermusuhan dengan pada saat perang. Apa artinya perangilah mereka dan desaklah mereka ke jalan yang sempit? Karena sedang perang. Pada masa perang. Apakah itu setelah perang tidak berlaku? Tidak berlaku dong. Apakah Anda dibabat sekarang ini? Enggak. Coba lihat ya. Ini dengarkan saya. Dengarkan saya, Bang. Kenapa tertulis sampai saat ini? Tertulis. Abang jawab dulu, kenapa tertulis sampai saat ini? Ya, tertulis sebagai pedoman kami pada masa nanti perang. Kami gunakan nanti pada saat perang. Berarti abang dong ditanamkan ajaran untuk berhati-hati dan bermusuhan terhadap orang yang tidak beriman. Enggak ada yang bermusuhan. Beda dengan agama Anda. Di dalam agama Anda, jangankan kemudian untuk berkasih sayang ke agama lain. Di data Yohanes Anda, ya 1 Yohanes diajarkan bahwa kalau ada orang yang datang kepadamu tidak mengajarkan agama yang sama seperti agamamu, jangan kau terima dia di dalam rumahmu dan jangan kau beri salam kepadanya. Oh, itu beda cerita. Kalau kami di Kristen diajarkannya macam ini, sambil dasarnya saja dalam doa Bapa kami. Abang dengar sahafal. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi sama seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami di Kristen ajarnya begitu, Abang. Iya, itu teorinya. Itu teorinya. Tidak bilang bermusuhan. Itu teorinya, Bang. Terus mau omong dia faktanya, Abang. Di dalam kitab saudara. Ini kami di NTT sini tuh jarang. Coba Anda baca di dalam 2 Yohanes. Silakan Anda baca di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Apa yang diterangkan dalam kitab saudara itu? Jika seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, jangan kau beri salam kepada mereka dan jangan kau terima dia di dalam rumahmu. Kalau kami, saudara gini, yang tadi itu, Abang tenang dulu. Nanti Abang bicara. Ya Abang yang tenang. Ini kok malah saya kok Anda yang mau ngatur. Anda yang tenang. Jadi gini. Ya kan Abang buat tema tentang Kristen toh. Iya, dengarkan. Yang datang menjajah 300 tahun lebih di Nusantara ini, itu agamanya apa? Apakah itu dong datang atas nama agama atau atas nama agamanya apa? Agamanya apa? Pertanyaannya macam ini, apakah dong datang atas nama negara atau atas nama agama? Agamanya apa? Saya tidak tanya atas dasar apa dia datang. Kan? Saya tidak tanya atas dasar apa dia datang. Atas dasar apa dia datang menjajah, saya tidak tanya. Saya tanya agamanya apa. Kalau bicara tidak, Abang jawab sapunya dulu. Abang makanya kita harus kasih clear dulu. Agamanya apa? Agamanya apa? Tuhannya siapa? Rumah ibadahnya apa namanya? Apa nama kitabnya? Siapa itu mereka yang datang? Sekarang mendirikan apa ketika ia datang? Mendirikan masjid atau mendirikan gereja-gereja ketika ia datang menjajah? Apakah mereka datang menjajah tuh mereka jajahnya hanya orang tidak seiman dengan mereka? Dengar dulu. Seluruh negara Indonesia. Dia datang, enggak, penduduk Kristen di Indonesia cuma 2 orang waktu itu. Sekarang pertanyaannya adalah mana? Sekarang itu kalau Abang bilang penduduk Kristen dia apa nih? Cuma 2 orang. Indonesia cuma 2 orang. Kami di Indonesia Timur dari nenek moyang tidak ada yang pernah mengenal Islam sampai sekarang. Karena di situ wilayah jajahan yang tadi yang punya agama itu. Karena nenek moyang kalian jadi budaknya. Jadi budak penjajah nenek moyang kalian itu, makanya mereka tunduk kepada agama penjajah. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Apabila engkau mendekati kota dan memeranginya, ajaklah mereka berdamai. Kalau mereka tidak mau berdamai, kepunglah, bunuhlah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tapi kalau mereka mau menjadi budakmu, mereka mau berdamai, jadikanlah mereka budakmu. Jadi kalian jadi budaknya penjajah, makanya kalian sama seperti agama penjajah. Minum kopi dulu. Kalau kami minum kopi dulu. Kira-kira nih pertanyaan saya, ketika datang penjajah yang sama dengan agama Anda, apakah nenek moyang Anda mau memerangi mereka? Atau mereka satu tempat ibadah dengan kalian? Sabar Abang pertanyaan awal tuh kita teruskan dulu. Kalau bicara tentang mereka datang, dalam sejarah pun tidak ada Belanda datang ke Indonesia menjajah atas nama agama. Kata siapa? Buktinya Anda ikuti agama. Abang tunjukkan. Anda menjadi pengikut agama penjajah, kenapa bisa? Kalau kami di sini banyak bukti-bukti. Kalau hanya apa yang Anda contoh dari penjajah sampai Anda ngikuti agamanya? Sekarang di sini karena banyak sejarahnya. Iya, saya tanya, apa yang menjadi contoh kebaikan dari penjajah sampai Anda mengikuti agamanya? Ada. Contohnya di sini masih ada bangunan dari bangsa Belanda. Iya, itulah pertanyaanku. Apa yang menjadi contoh perilaku baik dari penjajah yang Anda contohi sehingga Anda mengikuti agamanya? Karena mereka mengajarkan kasih. Gitu.
Penjajah datang mengajarkan kasih, Bang. Makanya kami di sini mayoritas agama penjajah. Begitu. Bukan agama penjajah. Sekarang sebelum penjajah masuk ke kampung Anda, apa kepercayaan orang-orang yang ada di kampung Anda sebelum penjajah datang? Animisme. Lalu apa agama orang-orang sebelum penjajah datang di tempat Anda? Kalau abang sebelum mengenal Islam, abang apa nih? Orang Indonesia itu mayoritas animisme tadinya sebelum Islam datang sebagai penyelamat kepada mereka. Jadi ketika Belanda datang atau Portugis atau Inggris datang di wilayah Anda tidak mungkin mencontoh mereka karena kasih. Gak mungkin. Berarti nenek moyang kalian itu dibawa tekanan, dibuat teror. Jadi begini. Habis itu dipaksa kemudian untuk tunduk kepada penguasa saat itu, sehingga kalian punya nenek kakek ikut beribadah dengan mereka. Jadilah kalian penerusnya. Karena tidak mungkin kalian berjuang menghadapi mereka sementara kalian satu gereja, nggak mungkin. Dengan kata lain, tidak mungkin kalian melawan majikan. Kalau seandainya menurut ikut abang pun logika, mungkin sampai sekarang kami Indonesia Timur tidak tergabung ke Indonesia karena kami masih tergantung pada Belanda. Kalau ikut abang pun logika. Karena kami berjuang kakek nenek kami berjuang mengusir penjajah. Kalian tidak, kalian pelukan dengan penjajah. Kami ini tidak. Nenek moyang kami ikut berjuang. Abang kakek. Saya cucu abang pahlawan. Abang yang mana yang berjuang Indonesia Timur? Saya cucu pahlawan saya. Saya sampai hari ini cucu pahlawan. Abang punya saya punya orang tua sampai hari ini masih menerima pensiunan veteran. Saya cucu pejuang. Saya tanya abang, sebutkan nama nenek moyang abang datang di Indonesia Timur. Enggak perlu saya sebutkan. Yang jelas kami orang Sulawesi Selatan adalah itu berarti abang rai-rai itu pilar utama dalam perjuangan Nusantara ini. Sekarang saya ngomong di NTT khususnya Kabupaten Alor sini, kami di sini kami pemimpin ke perjuangan tuh namanya Langkape. Tidak ada yang abang boleh silakan. Memang ada pahlawan di sana, tapi agamanya sama dengan kalian, dengan penjajah, bukan? Iya kan? Sama kan? Agama. Jadi itu apa nih dari bangsa Portugis datang menjajah tuh bukan atas nama agama. Paham itu? Sama kan? Sekarang kalau mau bilang datang menjajah atas nama agama. Itu abang punya bukti di mana? 20 nomor 10 nomor 11. Saya tanya Belanda datang atas nama agama tuh coba abang tunjukkan dalam sejarah Buktinya dia mendirikan rumah-rumah ibadah, mendirikan lembaga Bible Indonesia. Itu buktinya. Habis sampai taiknya. Tapi sampai taiknya di mana? Abang masuk akal semua sampai omong di Indonesia Timur sini juga abang pun nenek moyang dan berjuang sintai datang selalu dari pemuka. Itu kopinya maksudku, habisin sampai taiknya biar antara tai kopi dengan kumis menyatu gitu loh. Itu bisa ada omong-omong tuh jangan itu abang omong di Indonesia Timur juga perjuangan atas abang pun nenek moyang datang sini itu selalu dari pemuka. Loh, ikut-ikutan ikut merdeka lah pasti. Karena nggak mungkin Belanda hanya memiliki satu basis di tempat Anda itu. Begitu abangku. Sulawesi merdeka, Kalimantan merdeka, Sumatera merdeka, Bali merdeka, Maluku, Ambon merdeka, Papua merdeka. Masa tempat Anda nggak ikut-ikutan merdeka? Habislah Belanda di sana, kita habisin. Datanglah pejuang-pejuang dari provinsi lain untuk memakan mereka. Makanya mereka angkat kaki. Ini bahaya nih, orang sakti semua orang Flores ini bahaya. Kalau ngamuk orang Flores ini bahaya. Makanya angkat kaki Belanda, Inggris, Portugis dari situ. Begitu. Sayangnya kalian ikuti agama mereka. Itu sayangnya.
Kenapa kalian ikut agama mereka? Kenapa nggak milih Islam? Karena di Islam haram babi. Di situ di agama yang dibawa penjajah nggak haram babi. Di Islam potong kulup. Di agama Belanda nggak potong kulup. Makanya kamu pilih agama penjajah daripada Islam. Abang, haram babi serugi, daging babi itu enak. Nah, itulah makanya kau menjadi pengikut penjajah agamanya. Karena sama-sama makananmu. Gitu, saudaraku. Yang kami makan dagingnya, bukan tahunya. Karena makanannya Belanda dengan makanan Anda sama, makanya kalian pilih agamanya mereka, meskipun mereka penjajah. Ya, habisin sampai tehnya. Begitu, saudara. Ada lagi? Mau istirahat dulu? Itu. Istirahat saja, Bang. Oke, istirahat dulu ya. Selamat malam. Selamat Intinya malam. Abang selalu diberkati. Minta maaf banyak kalau ada Iya, salah kata. sama-sama Jadi saudara semoga- Iron. Saya juga, kita saling memaafkan ya. Ya. Saya cinta Flores, saya cinta NTT. I love you NTT. Gimana saudara-saudara? Tema kita tidak tergoyahkan. Bukan maksud hati untuk membuat mereka stres, depresi, enggak. Kita semata-mata untuk